Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya openingnya sama anggota keluarga Priambodo yang ke berapa ini ya? Yang kelima. Matanya Selamat hilang. malam. Jangan gitu dong, dia ganteng tahu ya. Itu anak kedua aku. Selamat malam kakak-kakak semua. Ketemu lagi bersama kami keluarga Priambodo dan saya kakak iparnya Papi Dimas dan Omi Eza yang usianya lebih muda dari mereka. Terus ya harus selalu di sounding. Selalu ya, selalu. Oke, selamat malam. Hari ini senang banget bisa ketemu lagi ya. Insya Allah selama kurang lebih 1,5 jam ke depan bersama kakak-kakak semua, teman-teman semua, bersama keluarga Priambodo di chapter 3 dari Kembalikan Bahagiamu ke Rumah dengan tema Berdamai dengan Kekurangan. Nah lo. Seperti biasa tentunya kita mohon agar chapter kita malam ini, majelis kita malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman kakak-kakak hari ini kita akan bersiap memulai chapter 3 dari KBR atau Kembalikan Bahagiamu ke Rumah. Gak kerasa ya. Chapter 1 udah. Chapter 2 baru aja minggu lalu juga udah ya. Temanya meningkatkan kualitas komunikasi. Yang ketiga hari ini. Keempat nih besok terakhir dari season 1. Nah, abis itu apa dong? Abis season 1 selesai kemudian apa dong? Jangan sedih, jangan gundah gulana. Kita akan insya Allah bertemu lagi dengan season 2, dilanjut dengan season 3. Ya, temanya apa aja boleh kali Papi. Kita kasih bocoran dikit kali ya. Season 2, season 3 itu nanti apa aja sih temanya? Nah, terlihatkah? Ini dia. Season 1 sekarang ya, yang seperti yang sedang kita jalani sekarang adalah menemukan akar masalah dan positioning. Nah, season 2 adalah manajemen bertumbuh. How to become more productive couple. Wah, seru nih. Kemudian season 3-nya menyiapkan legacy. Kalau ini lebih ke untuk anak-anak kita ya, untuk menyiapkan mereka menghadapi kerasnya dunia luar. Waduh. Heboh. Oke, insya Allah kalau kakak-kakak semua memang ingin terus bareng-bareng sama kita, belajar bareng, sharing bareng, yuk kita ketemu lagi nanti di season 2 dan juga season 3 ya. Nah, sebelum kita ketemu Papi Mami, aku mau tanya dulu nih sama kakak-kakak yang udah di sini. Ini nggak asing namanya, ada Kak Ines Chandra, Kak Jessica, Kak Lila, Kak Mahardianto. Ini Kak Marhadianto panggilannya apa ya? Namanya panjang banget. Mas Dianto kali. Wah, seenak-enaknya ya aku kasih. Waalaikumsalam Kak Ines. Aku pengen tanya dulu nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Lebih mudah mencari atau menunjuk atau mendeskripsikan kekurangan orang lain apa kekurangan diri kita sendiri? Lebih gampang mana? Coba. Aku pengen tahu di komen orang lain. Wah, kayak gini. Bener. Kemudian nggak ada yang benar nggak ada yang salah sih. Cuman menurut menurut teman-teman aja lebih gampang ngelihat kekurangan orang atau kekurangan kita sendiri. Ayo, orang lain juga. Iya. Lebih mudah ya ngelihat kekurangan orang lain. Tapi kalau boleh sharing dikit nih, ini aku pengen sharing aku pribadi. Ini bener-bener cerita diriku pribadi. Ini aku adalah orang yang sangat mudah kecewa terhadap diri sendiri. Ya, seperti tidak mau menerima kekurangan diri sendiri. Hasilnya apa? Wah, hasilnya capek ya, capek. Karena kenapa? Karena banyak hal yang kok rasanya masih kurang aja terus, nggak sesuai ekspektasi aja terus gitu ya. Aku pengennya diriku bisa mencapai ke titik A, ternyata kok nggak nyampe-nyampe. Oh, aku tuh memang kurang ini, kurang itu. Aduh, kok rasanya capek banget ya. Kenapa tidak bisa menikmati hidup dan mensyukuri apa yang sudah dikasih Allah ya? Nah, itu jadi pertanyaan memang untuk diri aku ya. Nah, mungkin buat teman-teman di sini walaupun memang lebih mudah melihat kekurangan orang lain, tapi kita juga pasti menyadari bahwa diri sendiri ini penuh dengan kekurangan karena manusia itu memang gudangnya kesalahan dan gudangnya kekurangan ya. Pirtingi ini ketika kita menemukan kekurangan tersebut, gimana cara kita menyikapinya ya? Apakah dengan penuh rasa kekecewaan ataukah harus marah atau gimana, harus diapain sih? Karena menemukan kekurangan itu pasti baik di diri sendiri maupun di orang lain. Nah, yang paling gawat lagi, gimana kalau kekurangan tersebut dirasa mulai mengganggu, mulai gengges,
mulai mengusik ketenangan batin kita sehingga tidak bisa menjalani mungkin hari-hari dengan enjoy, dengan tenang gitu ya. Nah, gimana dong caranya? Insya Allah kita akan sharing ya bareng-bareng tentunya sama Papi Dimas dan Mami Eza. Dan seperti tema chapter 3 kali ini kita akan belajar sedikit-sedikit untuk berdamai dengan kekurangan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita langsung panggilkan Papi Dimas dan Mami Eza. Hai. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita review-review dikit dulu ya Paya ya. Lagi-lagi kita panggilnya Boleh. Paya karena orang Sunda. Di Sunda itu nggak ada F, adanya P. Terus gue sering akhirnya dulu punya rekan kerja namanya Paya dan sering salah WhatsApp, ganti Sampai total. sekarang juga lo kadang-kadang WhatsApp gua kerja apa kagak ngerti. Salah ya, tapi yang Salah sama ya. adalah saya berarti punya dua Siti gitu ya, Siti Fatia sama Siti Zakiyah gitu Itu kalau teman-teman nggak betul. tahu. Sehat ya teman-teman semua ya, Masya Allah ya. Kita mulai ngobrol-ngobrol. Kita tadi udah dikasih tahu sama Faya bahwa nanti kita punya 3 season. Kita jelasin dikit karena ada season 1, 2, 3. Kita masih di season 1 dan teman-teman, kenapa harus ada 3 season? Karena kalau mau bertumbuh pasti harus temukan akar masalahnya dulu. Jadi nggak bisa bertumbuh kalau bebannya masih banyak dan nggak mungkin, bukan nggak bisa lagi, nggak mungkin bertumbuh kalau masalahnya banyak. Makanya akhirnya akar masalahnya ketemu dan harus diselesaikan. Karena kita tuh manusia terbiasa flight, not fight. Jadi pertama di season 1 ini kita ngomongin akar masalah dan gimana sih cara menyelesaikan masalah, terutama masalah keluarga. Baru yang kedua, manajemen bertumbuhnya. Gimana cara menjadi suami yang jauh lebih baik, istri yang jauh lebih baik, orang tua yang jauh lebih baik. Terutama ayah yang jauh lebih baik dan ibu yang jauh lebih baik. Baru season 2, 4 pertemuan. Nanti season 3 baru kita nyiapin legacy dan kita masuk ke seni mendidik anak. Karena di kelas curhatku aja ya Mami Eza jadi saksi bahwa banyak sekali anak-anak yang kehilangan sosok orang tuanya karena tidak hadir. Bukan begitu, betul ya? Betul. Ada yang sering langsung curhat juga sama Mami Eza. So, akhirnya kita start di season 1. Coba kita recap dulu sedikit masalah stres. Nah, kita ini bakal recap nih, karena masalah stres ini penting. Orang tuh nggak function karena stres, betul kan? Karena stres, nah orang itu tidak berfungsi. Nah, maka setelah karena stres itu ada, maka kita jadi nggak function. Mungkin kalau ibu-ibu kenapa ya? Sering lupa gitu ya? Ya, bisa Maksudnya jadi karena efeknya ya, efek stresnya. karena kemampuan untuk problem solvingnya berkurang akhirnya kan gitu. Iya, jadi akhirnya bingung aja dan waktu itu sempat yang cerita sama Mami Eza dan banyak juga, dan Mami Eza sempat ngalamin bahwa aku tuh kenapa sih gini-gini aja ya? Kenapa aku nggak bisa bertumbuh ya? Apa aku hidupnya cuma ngurusin orang lain aja? Pernah? Karena akhirnya eh terambillah energinya banyak, draining sekali karena stres. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih kita stres. Kita mundur dulu ya, ini kita masih pola ngebahas yang kemarin. Kenapa kita stres? Karena kita hidup di masyarakat yang menghidupi hustle culture. Allahu Akbar, capek banget deh kita deh. Jadi kayaknya tuh di luar sana menuntut kita untuk bla 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 bla. Buka IG pun yang ada bukan ideal gitu, tapi ibaratnya malah ngelihat mimpi-mimpi orang lain yang diproyeksikan ke kita. Bukan kebahagiaan sebenarnya mereka, tapi kebahagiaan yang diproyeksikan, yang diproyeksikan. Ya gimana ya, aku tuh nggak punya kata-kata lain selain mostly fake. Karena kebahagiaannya di framing di 1920 kali 1080. Kebahagiaannya di framing di dalam satu reel, satu story, satu postingan. Kita jadi rusak gitu. Betul ya? Jadi kayak capek gitu. Ngadepin IG capek, masyarakat di luar capek, terus gua harus gimana? Makanya kita start dari rumah deh. Kayaknya kalau ngubah masyarakat nggak bisa ya, Mam ya? Iya. Ya kita nggak bisa mengontrol mereka kan. Maksudnya ya nggak salah juga kalau memang orang di luar sana ingin memproyeksikan kehidupan dia tuh yang baik-baiknya aja, yang bagus-bagusnya aja gitu. Nggak masalah sebenarnya, tapi yang jadi masalah kalau kita menjadikan itu suatu tujuan akhirnya.
gitu. Jadi Nah, itu jadi makanya yang bisa kita kontrol adalah ya diri kita gitu. diri kita dan keluarga. Itu makanya akhirnya kita punya modulnya kembalikan bahagiamu ke rumah aja deh. Kalau kita mengusahakan bahagia kita di luar tuh nanti kita nggak bisa pulang ke rumah. Aku mau cerita sedikit tentang hal ini karena sedih banget. Ada dulu teman kerjaku terutama yang dia selalu berangkat jam setengah 7 pagi ngantar anaknya sekolah. Nyampe di kantor jam 7 pagi. Kebayang nggak nyampe jam kantor? Paling-paling telat dia setengah 8. Kami waktu itu kantornya di SCTV dan Indosiar ya di Senayan. Dia selalu pulang jam 9 malam. Sehingga dalam beberapa tahun teman kami ini mendapatkan predikat orang paling rajin di Di kantor. kantornya. Ternyata alasannya nggak banget. Karena dia pernah dilempar galon sama istrinya di rumah gitu ketika istrinya marah sehingga dia malas pulang. Menurut dia rumah adalah tempat yang buruk. Jadi jangan ya dek gitu, jangan dek ya, jangan dek ya. Makanya kita step by step sampai nanti kita bisa membersama anak. Dan kita balik lagi ke yang chapter 1, posisi kita sekarang di mana? Kita harus zoom out. Jangan-jangan kita udah deket ideal atau jangan-jangan kita jauh banget dari ideal. Karena posisi ini yang menentukan usaha kita akan seberapa keras. Apakah kita akan naik 22 anak tangga atau ternyata 5 anak tangga aja kita alhamdulillah masalahnya bisa selesai. Makanya kita langsung cek kemarin ya, inget kan? Kita sudah cek dan harusnya biasanya checking ini harusnya per bulan. Bulan ini gimana? Perdebatan yang tidak diselesaikannya berkurang apa bertambah? Keputusan sepihaknya berkurang apa bertambah? Kita bisa fokus kepada kesalahan atau kekurangan, which is nomor 3 akan kita ulas habis hari ini. Transparan atau tidak, seringkali defensif atau tidak. Jadi kita harus ngitung kalau bisa per bulan, please banget per bulan diulang-ulang. Lalu, kita nggak bisa nyelesain masalah kalau komunikasi kita kurang baik. Makanya kemarin di chapter 2 kita ngomongin belum masuk ke sini loh, belum masuk ke memperbaiki komunikasi, tapi kita ngurusin diri kita dulu sendiri ya. Kita harus meregulasi emosi supaya bisa ngomong, kita harus bisa memvalidasi emosi pasangan, terus langsung kita bisa memaafkan dan bisa minta maaf, latihan. Dan kita latihan berdoa sama Allah, ya Rabb, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru masuk ke latihan komunikasi. So, kalau itu udah, kita masuk ke bab yang gampang-gampang susah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman mau di sini ngedengerin kita dan belajar bareng-bareng untuk menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Hari ini kita bakal ngomongin mindset. Masalahnya gini deh. Fisik kita tuh cenderung sama tapi orang lain bisa, kenapa kita belum? Maksudnya fisik kita nggak jauh beda, besar otak nggak jauh beda. Tapi kenapa orang bisa kita enggak? Mindset apa yang masuk ke dalam pikiran kita, apa yang menjadi makanan pikiran kita selama ini, outputnya juga begitu. Mindset. Jadi bagaimana kita melihat masalah. Kita kalibrasi dulu ya teman-teman ya, pelan-pelan ya kalibrasi ya, karena hari ini tentang ngomongin mindset. Bagaimana kita ngelihat pasangan kita kurang apa lebih, pasangan kita galak atau enggak, itu masalahnya mindset. Kita sama Muhammad Al-Fatih sama fisiknya, isi kepalanya yang beda. Kita dengan sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sama, tapi isi kepalanya dan informasinya yang berbeda. Maka hari ini kita akan ngomongin tentang kekurangan pasangan. Karena itu menjadi masalah, asli masalah banget. Perceraian itu kan yang nomor 1 penyebab perceraian ekonomi. Penyebab kedua adalah masalah yang berulang. Dan masalah yang berulang ini nggak selesai-selesai terus dan bertambah karena yang kelihatan di mata pasangannya adalah hanya kekurangan. Sebelum masuk ke ngomongin kekurangan, tentunya kita akan nanti nafas dulu 1 menit sebelum masuk ke inti. Kita mau cerita tadi, sebuah cerita dari orang lain yang kita dapat tadi siang. Boleh ya? Intinya, si istri bercerita bahwa bagaimana ya, apakah istri Nabi ada yang mengeluh Kadimas katanya. Karena si suaminya bercerita bahwa, kenapa sih lu ngeluh mulu jadi istri? Kata suaminya.
Tapi si istrinya punya keluhan lain juga. Tapi suamiku tuh sering bermudah-mudah sama cewek lain kan Dimas. Mungkin WA gitu ya tadi ya. Kalau kita lihat gimana? WA, Chat, chat, ngobrol gitu. ngobrol gitu ya. Terus akhirnya si posisi suaminya bermudah-mudahan dengan wanita lain. Tetapi ketika ke istrinya dia selalu kayak, kenapa sih lu komplain mulu? Belajar sana gitu. Gitu ya kurang lebih ya Iya tadi. gitu. Dan istrinya pasti ngeluh karena insecure. Dia ngelihat dia akhirnya kemudian mulai membanding-bandingkan dirinya dan sekelompok perempuan gitu, mungkin yang dekat dengan suaminya gitu. Jadi mulai membanding-bandingkan, Ya. mulai insecure, akhirnya pastinya mengeluh kepada suaminya gitu. Jadi nggak cocok nih, nggak nemu nih yang satu menyalahkan istrinya kenapa kamu ngeluh mulu gitu Yes. kan. Tapi istrinya juga di satu sisi dia insecure dan mengeluh juga, ya abis lu kenapa gitu, Hmm. gampang banget deket-deket sama cewek. Nah, satu kesana satu kemari nih. Iya, nggak nyambung ya, Nggak jaka nyambung. sembung. Mm-mm. Nah, makanya akhirnya setelah nggak nyambung itu, si istrinya juga akhirnya menerima-menerima aja dengan terus ditanya kan, apa keluhan si istrinya. Pas ditanya ke istrinya cuma kayak, eh aku dibawa jalan-jalan dong mas, aku dibawa dong jalan-jalan karena aku jalan keluar. Ih kamu kenapa sih minta bawa jalan-jalan mulu? Jangan ngeluh mulu kali. Astagfirullahaladzim. Ya, dan kemudian Semuanya menyalahkan yang luar enggak biasa. ininya tuh gini, karena membandingkan dengan istri Nabi tuh nggak ada yang ngeluh Nggak ada yang tahu ngeluh tahu. gitu. Nah, Dia kan berarti fokus kepada kekurangan dong. Si istrinya tuh banyak kelebihan tapi kekurangan. Ini mindset dan luar biasa banget. Kita akan masuk tapi tentunya setelah kita nafas dulu 1 menit baru kita masuk ke dalam inti ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. kepada bab kekurangan itu sendiri. Dari tadi kita ngomongin masalah kekurangan, kekurangan, kekurangan terus ya. Dalam hal ini pastinya tentang kekurangan pasangan karena kita lagi belajar di dalam rumah tangga gitu. Nah, sebenarnya kekurangan itu apa sih? Coba kakak-kakak aku pengen chat di chat box ya, silahkan di chat. Kira-kira menurut teman-teman ini masing-masing terserah boleh opininya yang disebut dengan kekurangan itu apa? Boleh di chat-chat. Apa itu kekurangan? Lawannya kelebihan gitu. Iya. Apa itu kekurangan? Nggak punya, Kak. Iya, coba ada yang tahu nggak kekurangan itu apa sih menurut diri kita sendiri ya, menurut teman-teman sendiri, kekurangan itu apa? Ini kalau nggak ada yang tahu kekurangan berarti nggak pernah melihat kekurangan nih. Oke. Kata Kadian, hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ketidaksempurnaan. Terus, oke, di bawah standar normal. Wah. Tuh, terus apa lagi? Apa itu standar normal? Ya, ntar Masuk ditanya lagi. standarnya Masuk apa lagi. gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau tadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, hal yang kontraproduktif, widih, mantap. Baik, nah sekarang kita lanjut pertanyaan yang keduanya. Apakah kekurangan itu sesuatu yang buruk? Pasti buruk gitu, hal yang buruk. Apakah yang disebut dengan kekurangan itu pasti sesuatu yang buruk? Belum tentu kata Kadian. Yang lain gimana? Iya, oke, belum tentu.
Ingat ya, ini kita membahas mindset Iya ya. iya, betul. Jadi nggak Coba. masalah sampaikan aja apa yang ada di dalam pikiran teman-teman sekarang. Tergantung POV bisa berakibat buruk. Iya, kalau nggak buruk namanya perbedaan aja. Benar-benar. Oke, nggak juga kata Kak Ihda. Kalau nggak buruk ya kelebihan. Oh itu tadi kekurangan apa? Lawannya dari Oh, kelebihan ya. gitu ya. Oke, Masya Allah. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau nih seandainya kita melihat kekurangan pasangan, suatu kekurangan dari pasangan, dari kan tadi teman-teman udah jawab sendiri ya, menurut teman-teman kekurangan itu adalah ini gitu kan. Nah, lalu jika teman-teman melihat kekurangan dari pasangan, itu apa yang dirasakan? Boleh yang tidak ada di sini ya. Ini kan kita tulis di sini ada kecewa, sedih, marah, benci ya. Siapa tahu kalau ngeliat kekurangan malah ketawa ya bisa jadi ya. Bisa benar-benar Bisa diketawain jadi aja kata dia diketawain gitu. aja gitu atau Oh, atau gini, didiemin. kemarin tuh ada yang jijik katanya. Kan bisa Wah, sampai ke situ tuh ya betul kalau juga salah ya. gitu ya. Ini nggak masuk kan sama kita tadi jijik nggak ada di sini, Hmm. diketawain nggak ada di sini. Nah, jadi bebas teman-teman boleh tulis kalau kita sedang melihat kekurangan pasangan apa yang dirasakan. Tinggal ngopi. Oh, benar. Oke, kecewa, sedih. Berarti kalau tinggal ngopi tuh diabaikan ya. Iya, ditinggalin gitu ya, nggak usah dilihat Rasanya kekurangannya. diabaikan, udah kita pergi ngopi aja kayak gitu. Iya, kata Kak Ines belum punya pasangan. Oh, Bener kan? udah belum bisa dilihat. Bentar dulu, bener Kak Ines belum punya pasangan, tetapi kekurangan keluarga yang di rumah, apakah ada? Ya, bisa Ya. jadi mungkin kalau di rumah tinggalnya sama siapa, ada anggota keluarga gitu yang mungkin menurut Kak Ines tuh punya kekurangan menurut Kak Ines. Terus kalau melihat kekurangan dia itu beliau, nah itu apa yang dirasakan gitu. Kata Faya nih gemes pengen ngerubah. Oh iya juga ya. Iya, iya bener-bener gemes, Gemes gemes tuh gitu. bener, gemes Gemes tuh gemes tuh kayak gitu. gitu ya, gemeretekan ya kayak Gimana gitu. sih gitu? Bisa nggak gitu Bisa gitu nggak ya? sih lo? Aku kudu kumaha kata Kak Lila. Bener, bener, bener. Itu kan ibaratnya Ini kalau Ines juga ngomongnya gemes gitu, jadi iya, kayak kalau aku kudu kumaha tuh kayak yang, aduh, gue udah nggak mengerti lagi deh gimana sih caranya gitu ya, kayak udah pasrah dia. Didoain doain aja aja biar biar jadi gimana. pahala. Jadi Oke. sambil ngopi sambil berdoa gitu ya Kak Marhadianto Kayanto aja deh Kayak manggilnya Anto ya. ya. Anto Iya. tadi emang bilangnya Oh Kak gitu Anto. Anto. Oke, baik. Didoain aja sambil ngopi berarti Sambil nih. Karena tadi ngopi. jawabannya ditinggal ngopi. Kita tepuk tangan dulu. eh, kejujuran teman-teman di sini untuk ngomong keren loh. Berarti kejujuran itu berani menerima konsekuensi. Kadang-kadang kita tuh orang Indonesia ya, mau jujur, mau nanya di publik, udah takut dijudge, gak berani ngambil konsekuensi, makanya kita kagak kemana-mana. Ya akhirnya nggak belajar. Saya diajarin sama guru saya Bu Oki Nafitriani bahwa kenapa sih kalau mau nanya harus diem-diem? Tanya aja di publik. Karena dulu zaman kita, nggak tahu kalau zaman anak sekarang kayaknya ya, kayaknya udah nggak kayak gitu. Karena kayaknya Gen Z itu lebih mudah untuk bertanya, Lebih open lebih ya. open gitu. Oke. Kalau zaman kita dulu, kalau yang bertanya tandanya bodoh, ya nggak? Iya, kalau di kelas tuh Iya kalau ada yang bener, nanya tuh asli. sama yang lain dibilang, ih, masa gitu aja kamu nggak tahu? Asli, Gitu. masa gitu doang ditanyain padahal ya Iya. negara maju itu isinya orang-orang yang bertanya. Yes. Dan start ketika pertanyaan kita juga start ini ya ngambil konsekuensi. Gua bodoh, kasarnya gitu ya. KBBI itu bodoh kan nggak paham ya. Gua bodoh maka gua harus tanya. Itu makanya sahabat Rasul sering nanya. Kita kembali ke kekurangan. Oke, jadi tadi jawabannya masih ada salah satunya ada di kecewa, sedih, marah, benci, merendahkan. Nah, merendahkan ini juga bisa nih, kayak Bisa, misalnya akhirnya karena nggak suka misalnya sama kekurangan pasangan ngelihat misalnya dia tuh makannya berbunyi misalnya, terus dia nggak suka dia lihat itu sebagai suatu kekurangan, terus akhirnya direndahkan dan ngomong, ih kamu gimana sih makan kayak apa sih Sapi. sapi gitu misalnya Keplak. memamah biak gitu gitu kan akhirnya direndahkan siapa tahu pasangannya menganggap itu malah jadi seperti dihina gitu bisa jadi kan gitu
Atau jadi hilang marwah. Hilang marwah nih biasanya kayak kayak pekan lalu kita sempat juga jadikan contoh ya, misalnya sesuatu kekurangan suami misalnya, tapi istrinya ngomongnya di depan orang lain gitu. Nah, akhirnya suaminya jadi ngerasa jatuh Iya, iya, marwahnya iya. Nggak gitu. pilih tempat ya. Nggak pilih tempat, nggak pilih kata-kata juga Ya, ya, ya. mungkin Ada gitu. kan kadang-kadang juga gitu suami istri yang bullyingnya tuh di depan orang lain gitu. Lo sih kagak ngerti-ngerti gue udah ngomong gitu. Padahal dia itu di Mhm. depan masyarakat. Terus Atau nggak. yang, lebih nggak enak lagi tuh dibanding-bandingin. Nah, ini kalau pada ngikutin berita viral nih ya, Hmm. pasti tahu nih kejadian, selebriti yang membandingkan istrinya dengan istri orang gitu. Hmm. Hilang marwah Hmm. kan? Hilang marwah Hmm. loh. Kalau Hmm. Hmm. misalnya aku bilang, "Ih, papi kamu Hmm. kayak Pak itu dong, Hmm. ini apa?" Jenggotnya nih gitu. lebat nih, kan aku mah nggak punya gitu. Kamu kenapa sih gitu bisa jadi. Iya gitu. Jadi itu Hmm. hilang marwah pasangan kita kalau kita Hmm. mengucapkan itu di tempat ramai, di tempat orang lain yang tidak sepatutnya Hmm. kita sampaikan di Aku situ mah suka gitu. malu dia tuh suka ngomong, ih suami aku tuh ganteng banget depan orang lain gitu. Enggak ya? Itu Enggak, mah itu kamu bentuknya seneng harapan. kali ya. Harapan, oke, baiklah. Gitu. Jadi, nah, lalu tidak bahagia, betul Kak Lela ya, termasuk di depan anak. Karena, anak-anak itu dia belum bisa berpikir, kan kita ngomong tanpa tahu dia apa yang terjadi di Ya, belakangnya. Yang didengar, yang dia tahu hanya yang dia dengar. ya benar 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 Gitu. benar. Nah, jangan sampai kita membuat persepsi, membangun persepsi akan orang tuanya gitu, tanpa keseluruhan konteks. Oke, jadi Oke. gimana tuh? Tadi teh kalau ngomongin kekurangan balik lagi, terus kita harus gimana dong? Karena ini urusannya tapi benar ya teman-teman ya, ini Mhm. tuh pelik banget karena bagi kita kekurangan pasangan itu kayak tadi sampai gemes, sampai gemeretak gitu ya. Mhm. Oke, jadi sebenarnya, Mam, Mhm. naon kekurangan teh? Nah, tadi sebenarnya ada jawaban yang bagus banget Oh tuh dari iya? Kak Dian ya, Dian Mhm, mhm, mhm. Savitri. Betul sekali bahwa kekurangan itu adalah gap antara ekspektasi dan realita. Jadi ketika ekspektasi kita itu, tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Nah, itulah Mhm. yang kita anggap kemudian jadi kekurangan. Contohnya, misalnya, aku ekspektasinya suamiku itu misalnya, apa ya, bisa masak sendiri, Nggak habis. bisa cuci baju sendiri gitu, Mhm. bisa nyetrika gitu kan. Mhm. Tapi pada kenyataannya nggak bisa nih, nggak ada gitu, sama sekali nggak bisa. Akhirnya kita anggap itu sebagai kekurangan gitu, Ya. karena nggak sesuai dengan harapan kita gitu, dengan ekspektasi kita. Dan banyak hal lainnya gitu, nggak cuman itu aja. Atau misalnya gajinya, kita berharap suami itu bisa bawa pulang uang Ya. 3 digit. Banyak banget ya, Banyak 2 banget 3 digit mah. digit misalnya gitu kan. Mhm. Tapi kenyataannya enggak Enggak. gitu, sudah berlama ditahan-tahan, misal disabar-sabarin gitu misal. Tapi kok nih gaji nggak naik-naik gitu ya, istiqomah aja Mhm. di situ gitu. Akhirnya mengeluh dan Mhm. menganggap itu jadi sebagai suatu kekurangan. Dan Tapi menurutku pribadi nih ya, ini tuh berubah tahu. mmm, Grafik ini tuh berubah. Bayangin nggak dulu antara realita sama ekspektasinya deket. Coba tolong bayangin posisi 1 minggu abis nikah. Si ganteng, si soleh, si pangkasepna, kalau kata orang Sunda, mhm, si paling gagah, si potongan hati aku. Kayaknya nggak ada gitu kekurangannya ya. Mengapa setelah 12 tahun nikah tiba-tiba namanya diganti jadi Mabes Polri misal gitu ya. Jadi ternyata clear banget kelihatan di grafik ini kekurangan itu gapnya. Makanya semakin besar gap antara ekspektasi sama realita ini biasanya urusannya sama waktu. mhm. Biasanya. Makanya ini kalau nggak di manage hancur lebur dan hancur minah semuanya gitu. Betul banget, karena balik lagi ingat di pertemuan pertama kita bilang bahwa kepuasan manusia itu bias. Bias banget. Kepuasan manusia itu bias. Hari ini dia mungkin bisa puas dengan, makanan restoran, makanan warteg misalnya Mm-mm. gitu. Beberapa bulan makan warteg dia udah nggak puas lagi, menganggap udah nggak enak, harus Ya. pindah nih, harus naik level dikit, makanan restoran.
Terus begitu dan seterusnya. Jadi memang bias kepuasan manusia itu. Jadi nggak ada ujungnya. Tidak ada yang bisa kasih standar, oh manusia akan puas di sini. Kalau dia udah mencapai tingkat ini dia akan bahagia. Bias karena dia berubah terus kepuasannya. Nah, inilah yang menyebabkan ekspektasi dan realita ini terus akan berubah juga seiring waktu. Mungkin waktu baru nikah dia puas sama suaminya yang seperti itu misalnya karena masih cinta gitu ya, masih anget-angetnya. Tapi lama-lama mulai-mulai nih udah mulai banyak kelihatan realita-realita yang nggak sesuai dengan ekspektasi ataupun bayangan ideal suaminya gitu ya. Karena kita pasti punya gitu idealnya itu pengennya seperti apa. Nah, ketika sudah dijalankan seiring waktu banyak hal-hal ternyata yang nggak ideal. Banyak ternyata realita-realita yang jauh dari ekspektasi. Nah, ini akhirnya muncullah semua kekurangan-kekurangan itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita menjawab pertanyaan yang tadi, apakah Ya. kekurangan itu sesuatu yang buruk? Belum tentu gitu. Iya, Belum tentu itu betul. sesuatu yang buruk. Bisa jadi sesuatu yang sebenarnya hanya berbentuk habit, tapi karena tidak sesuai dengan habit kita atau apa yang menurut kita ideal. Misalnya Betul. kayak tadi, suami nggak bisa masak, Mm-mm. buruk nggak? Nggak juga gitu kan. Suami nggak bisa nyuci sendiri gitu misalnya, buruk nggak juga di keluarga lain misalnya di tempat lain nggak masalah gitu suami nggak bisa ini. Tapi mungkin untuk si istri yang mengharapkan suaminya itu bisa masak gitu, mungkin dia nanti kita ada bahasan ini nih ya, misalnya di rumahnya dulu bapaknya pintar jago masak. Ya. Bapaknya jago masak, bapaknya bisa masakin gitu ya. Nah, dia berharap atau yang ada di dalam pikiran dia bahwa idealnya seorang suami juga harusnya bisa masak. Ternyata dapat suami yang nggak bisa masak sama sekali. Masak nasi aja juga lupa ngeceteknya. Jadi nggak kecetek cook gitu ya. Nggak masak-masak tuh nasinya. Ditinggalin seharian. Nah, jadi eh jadilah ini sesuatu kekurangan menurut dia, padahal belum tentu itu sesuatu yang buruk. Jadi gitu tadi Nah, jawabannya. sekarang aku bakal meminta teman-teman untuk menulis. Nah, Hmm. tapi di kolom chat, tapi janji yang ngelihat cuma kami berdua. Jadi tolong ditulis dulu di kolom chat. Ini juga buat yang jomblo bisa. Ini ekspektasinya untuk orang tua, untuk kakak, untuk adik, untuk sahabat bisa. Ini bisa dipakai semua karena hal ini benar-benar bisa dilakukan oleh kita semua. Hal ini bisa masuk ke dalam kita semua ya. Oke, kebayang nggak? Hal ini masuk ke kita semua karena ekspektasi sama kekurangan bisa diaplikasikan ke semua hubungan sosial. Sampai sini oke? Nah, permintaan saya pribadi, permintaan kami adalah teman-teman tolong tulis di kolom chat, tapi ini udah ditutup, jadi teman-teman nggak bisa nulis for everyone, cuma kami berdua yang bisa baca. Boleh dong? Dulu titik dua gitu. Sekarang titik dua supaya benar-benar menyadari prosesnya. Iya ya, seiring waktu kok bisa berubah. Contoh. Contoh misalnya dulu, contohnya kayak gini. Dulu misalnya kondisi istriku dulu suka masak. Bener-bener suka karena waktunya ada. Jadi kalau aku mau nyinyir nih hari ini, dulu aja masak, sekarang nggak pernah. Dan ini menjadi kekurangan. Akhirnya diomongin terus, nggak pernah masak sih, nggak pernah masak sih, nggak pernah masak sih, nggak nah gitu. Sampai bisa jadi begitu. Terus. Capek. Dulu nggak itu. Atau misalnya eh kalau kamu mah beda sih. Sekarang lebih fashionable daripada dulu. Kebalik ya. Tapi kebayang ya. Dulu kentutnya nggak bau, sekarang bau banget. Misalnya, itu kan buat semua ngaruh juga tuh. Gitu. Dulu kayaknya romantis, sekarang nggak romantis. Boleh. Kita tunggu. Jadi teman-teman tulis dulu titik dua, sekarang titik dua supaya benar-benar langsung ngerti bahwa oh iya ini adalah sesuatu yang nyata dan ini berpengaruh seiring waktu. Abis ini kita langsung latihan dan praktis. Ya, kita langsung masuk ke bab satu persatu dulu, oke? Ini yang jadi kekurangan, betul sekali ya. Jadi apa yang jadi kekurangan ya dulu? Silakan yang langsung kepikiran. Jadi nggak usah dipikir lama, tapi langsung set gitu kepikiran. Beda tuh rasanya yang langsung kepikiran. Tuh, mulai boleh dibacain tuh. Dulu sangat perhatian katanya, Yes. sekarang kurang perhatian. Tuh, ini namanya kita sembunyikan ya, namanya kita sembunyikan. Nggak ketahuan.
Awalnya betul gitu. Dulu sangat perhatian, sekarang kurang perhatian. Boleh kita bahas dikit. Dulu perhatiannya segimana sih? Sekarang kurangnya segimana? Aku akan terus kembalikan ke model yang ini. Nah, ibaratnya kan dulu perhatian, sekarang enggak. Berarti apa yang berkurang dan bertambah? Dulu waktu masih bisa kos, bisa teleponan sama mama. Ini kalau sama anggota keluarga ya. Sekarang tinggal serumah malah jarang ngobrol. Tuh, benar. Dulu masih suka gandeng tangan, sekarang gitu enggak gitu. Yang Yang digandeng digandengnya anak. anak. Tapi kan ada ekspektasi ya, Iya. pengennya tangannya digandeng. Contoh nih udah jelas banget ya. Oke, itu berarti contohnya sudah cukup ya. Berarti teman-teman sudah ngerti posisi yang satu ini. Nah, sekarang bicara tentang tujuan berumah tangga dulu ya. Satu, dua, tiga. Nih, Oke, jadi kalau tadi kita lihat apa yang kita rasakan ketika melihat kekurangan pasangan, teman-teman kan tadi udah jawab sendiri ya. Ada yang sedih, ada yang kesel, ada yang gemes gitu kan, kecewa, ada yang ditinggalin, ada didoain gitu hmm. macam-macam. Nah, kalau kita mau lihat lagi kembali lagi ke awal, ternyata tujuan berumah tangga itu agar merasa tentram, ya kan? Ini sering banget nih kalau Iya, iya. punya apa namanya undangan pernikahan, biasanya keluar nih ayat ini nih. Pasti, pasti, pasti. Nah, tapi kita udah mulai lupa setelah bertahun-tahun berumah tangga kita lupa. Padahal dulu kita yang nyetak undangannya dengan memilih ayat ini. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Jadi sepantasnya lah, seharusnya lah, seidealnya lah bahwa tujuan berumah tangga itu agar kita merasa tentram kepada pasangan kita. Yes. Nah, tapi kalau balik lagi yang tadi ketika kita melihat kekurangan yang keluar tuh bukan sesuatu yang tentram tuh Bukan. kayaknya ya, Bikin sedih, kesel, busuk, gemes, gemes gemeretekan. gitu, kecewa segala macam. Nah, terus kita lihat tentram itu yang seperti apa. Ternyata tentram itu aman, damai, tidak terdapat kekacauan. Damai itu yang seperti apa? Kondisi yang tenang, rukun tanpa ada konflik. Nah, beginilah seharusnya idealnya sebuah keluarga di dalam Islam, atau bagaimana kita melihat pasangan kita. Bagaimana kita bersama pasangan itu tenang gitu, damai. Kalau lagi rungsing, rungsing. Rungsing. Kalau lagi ada masalah di kantor gitu ya, misalnya pulang lihat muka suami tenang Harusnya gitu. begitu ya. Kamu kalau macet di jalan Heeh. pulang lihat muka aku tenang kan? Alhamdulillah. Soalnya kan uangnya di dia semua. Tapi gitu, aku sering mengejar akhirnya ketika udah stres di luar, akhirnya masuk kamar, "Mam tutup dulu bilang sama anak-anak ya, aku lagi capek." Tapi duduk aja di kasur, tapi yang diajak ngomong dia curhat aja gitu. Atau misalnya kalau contohnya ada temanku juga, pokoknya dia selalu video call sama istrinya setiap berapa ya? Aduh, 1 jam sekali Sejam kali. sekali kalau Iya. iya asik kalau lihat badannya gede, brewokan, namanya Rio. Selalu kalau ada apa-apa, video call sama istrinya Ica, itu kayak sejam sekali. Mi, Padahal mi. nggak ngomongin apa-apa, kadang cuma ditaruh aja HP-nya. Jadi dia kayak pengen ngomong aja gitu. Jadi ya macam-macam ya, Ya, tapi alhamdulillah berarti ya, dia menemukan ketenangan di pasangannya gitu. Ketika situasi lagi nggak kondusif di ya, luar sana gitu, lagi bingung, lagi kesel, telepon ya, dulu gitu kan. Akhirnya tenang lagi. Nah, gitulah kira-kira bagaimana ya. kita tentram Biar melihat tentram. Dan pasangan. ini juga tolong dihindarkan juga ya, kayak yang tadi cerita kita yang tadi siang bahwa akhirnya dia tidak tentram di rumah karena dia ekspektasinya tentramnya dari luar. Si Iya. suami tidak menjaga pandangannya di luar, maka istrinya jadi jelek. Yes. Maka istrinya jadi kurang. Akhirnya komplain istrinya, kenapa sih kamu ngeluh mulu? Dalam hati nih, giliran ntar asisten lu ngeluh aja, lu tanggepin keluhannya, kenapa sini capek ya kerja. Gitu. Ini mah POV laki-laki ya, dan kita juga bukan orang yang dari kecilnya baik, kita juga belangsakan juga dulunya, jadi relate. Ngomongin berdamai, yuk siap-siap kita sama-sama masuk ke dalam mindset berdamai dan siap-siap melatih diri kita. Siap ya, ready ya, bismillah ya. Ya, karena
Bahagia itu, kalau kemarin kita bilang bahagia itu kalau di dalam Islam kan bahagia itu ketenangan sebenarnya. Tenang, jadi tidak takut Tidak sih. akan apa-apa yang belum terjadi dan tidak sedih akan apa-apa yang sudah dilewati. Jadi itulah ketenangan, itulah Ya, bahagia ya. yang sesungguhnya gitu di dalam Islam, ketenangan. Nah, sekarang kita pengen nih berusaha kembali merasakan ketenangan itu Ya, lagi. Berarti kita harus berdamai karena tadi damai itu ketenangan ya, gitu tanpa konflik. Nah, sekarang kalau berdamai berarti berusaha untuk kembali merasakan ketenangan itu, insya Allah. menghadirkan ketenangan itu lagi di dalam keluarga kita. Nah, ini aku appreciate Kakak Dian yang langsung nanya, tapi pertanyaannya nanti kita tampung. Kita juga insya Allah kan bakal ada Q&A dan kita akan lebih banyak sekarang setelah nanti praktis di terakhir kita akan banyak diskusi karena diskusi hari ini adalah diskusi 3 episode ke belakang harusnya kan. Oke, kita ngobrolin tentang tahapan berdamai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai masuk satu persatu dan step by step. Siapin catatannya dan mudah-mudahan teman-teman sudah ngeprint worksheetnya nanti untuk di ending diisi. Bismillah. Ya, jadi ada tahapan-tahapan berdamai. Kalau selama ini kita cuma selalu terngiang-ngiang dan sering banget mendengar kata-kata berdamai, berdamai itu kesannya kayak keren lah gitu ya. Ternyata berdamai, tapi kita nggak tahu berdamai itu sebenarnya seperti apa gitu. Bagaimana caranya berdamai itu gitu. Nah, di sini kita akan bahas step by stepnya yang bisa kita coba lakukan, terutama untuk di keluarga. Yang pertama itu acceptance. Nanti kita bahas satu ya. Ya, Kembali insya lagi. Allah langsung. Oke, langsung. Nah, pertama kita masuk dulu berarti ke acceptance atau menerima. Apa yang kita terima, perbedaan yang kita terima. Karena apa? Kita dengan pasangan ini ketemunya udah dewasa. Bukan dari lahir kita udah ketemu. Nggak lahir bareng. Nggak lahir bareng kita. Jadi ketemunya udah dewasa, pastinya bertahun-tahun sebelum kita bertemu, masing-masing dari kita itu hidup di latar belakang yang berbeda. Kita udah pasti jenis kelaminnya beda dong ya. Latar belakang keluarga beda, pendidikannya beda, budayanya beda. Iya, kenapa? Ini tuh membangun persepsi yang ada di kepala kita. Contoh ya, keluarga, latar belakang keluarga. Ada keluarga yang memang dia punya orang tua dulu waktu belum menikah, ayahnya itu benar-benar deserve banget sama ibunya. Jadi ibunya tipe ibu rumah tangga yang memang apa-apa semua disiapin sama ibunya. Mau pergi kerja, ayahnya disiapin kopi, sarapan sudah tersedia di meja makan, lalu baju yang mau dipakai juga sudah tersetrika dengan rapi. Ayahnya tinggal pakai. Dan begitu terus pulang juga sudah disiapkan makanan dan segala macamnya. Tapi ternyata si calon istrinya nggak gitu. Ternyata di rumahnya keluarganya ini ibunya punya pekerjaan atau mungkin punya usaha yang sama-sama keluar bareng-bareng pagi. Jadi tidak semua di-serve. Jadi bareng-bareng. Kita bikin kopinya sama-sama, ibu bikin sarapan, ayah bikin kopi gitu ya. Lalu juga pakaian nggak disiapin sama ibu karena ada ART misalnya. Jadi berbeda nih antara dua keluarga ini. Nah, bisa jadi hal ini kalau dibawa terus dan dia menganggap ini adalah sesuatu bentuk yang ideal ketika dia berkeluarga sendiri, si laki-laki bisa jadi berharap istrinya seperti ibunya. Dan yang istri juga merasa dia tidak harus begitu karena di keluargaku nggak seperti itu gitu. Ibuku tidak seperti itu dan keluarga kami baik-baik aja gitu. Ayahku juga menerima dengan baik-baik aja. Nah ini, jadi kita harus menerima perbedaan dulu dari latar belakang, pendidikan, budaya, lalu juga bisa memahami kelebihan dan kekurangan yang tadi ya, bahwa kita harus sadar manusia itu pastinya punya kelebihan. Dengan adanya kelebihan pastinya juga ada kekurangan, karena tidak ada yang sempurna. Nah ini yang harus dipahami dulu. Kalau tadi aku ada lihat baca jawaban ya, dulu punya kerjaan, sekarang nganggur katanya. Ya. Tapi waktu nganggur rajin nyuci. Nah, ini salah satu aku lihat, memahami kelebihan dan kekurangan. Oke, sekarang punya kekurangan, nganggur. Tapi ada loh kelebihan dari ternyata dia nganggur, tapi sekarang bantu di rumah. Akhirnya rajin nyuci gitu ya. Nah, ini lalu positive thinking dan husnuzon. Ini maksudnya gini, kita harus berpikir positif bahwa suami ini atau pasangan ini orang baik. Dulu waktu kita memilih untuk menikahinya,
pastinya dia orang baik di mata kita gitu. Nggak mungkin kita dengan sengaja, dengan sadar diri memilih orang jahat untuk kita jadikan pasangan, ya kan? nggak Pasti mungkin. dulu waktu kita menikah itu kita melihat dia adalah suatu sosok seorang sosok yang baik gitu. Nah, jadi kita harus ingat-ingat kebaikannya. Seringkali dan ini memang jadi kebiasaan Mm-mm. perempuan, Mm-mm. memang karena kita sering bisa melihat ke masa lalu gitu. Maksudnya Nah, bukan gue cuma respon aja, maksudnya nggak bukan tidak akan super berkata apa-apa, cuma mau gini aja kayak, bukan super power ya. Jadi kayak kita tuh suka inget kejadian 10 tahun, 5 tahun yang lalu tuh masih inget tuh biasanya perempuan tuh. Nah, jadi kita ingat bahwa yang kita lihat sekarang ini nggak selamanya juga seperti ini. Ada yes. kebaikan-kebaikannya dulu loh gitu sebenarnya. Tapi pada saat ini sedang Hmm. terjadilah ini Tanggal, gitu. waktu, jam, menit, detik. Iya, Makanya para suami yang ada di sini, ya tolong dibikin memori-memori baiknya supaya ketika merecall lebih mudah lagi. Siapin foto sebagai bukti dan video bahwa kita pernah main-main ke gunung misalnya. Jadi ketika lagi merecall yang buruk, bener loh ini penting ya akhirnya iya. di dunia yang sekarang kita bisa nge-recall Build kebaikan. positive memory Yes. gitu. Ciptakan, karena jangan berharap kebahagiaan itu datang turun dari langit. Kita yang menciptakan gitu, harus Hmm. diusahakan. Nah, Sorry jadi diulang, itu bener-bener quotes yang bisa dikutip dan bisa di IG story lagi. apa? Mm-mm. Apa tadi aku ngomong? Kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang turun dari langit, jadi harus kita Nah, usahakan. tuh enak di framingnya ya. Di Ya. IG storyin juga enak. Masya Allah betul sekali. Iya, jadi husnuzon juga gitu. Apa yang terjadi saat ini pasti ada penyebabnya. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa berubah jadi kayak gini? Padahal dulu dia baik misalnya gitu ya. Kita sama-sama muhasabah dan kita juga harus bisa melihat bahwa kita juga punya kekurangan gitu. Jangan yang kita lihat hanya kekurangan pasangan aja kayak kemarin. Gantilah dengan fokusnya I message atau saya gitu, bukan hanya melihat kamunya aja. Iya, dan dari sisi dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khoto, semua manusia bani Adam akan berbuat salah. Jadi sudah template-nya bani Adam itu berbuat dosa, meskipun kecil ataupun yang besar. Yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Maka kalau kita tahu, kita akan accept lebih luar biasa. Dan salah satu poin dari acceptance adalah informasi. Ilmu itu kan informasi, makanya informasi tentang pasangan kembalikan. Coba merem sebentar, recall lagi hal-hal menyenangkan seminggu setelah menikah, ada 2 minggu setelah menikah, lahirnya anak pertama, nangisnya anak pertama yang ditunggu-tunggu, anak kedua, anak ketiga, liburannya kita naik motor berdua kena angin. Recall semua, maka semua kesalahan-kesalahan insya Allah bisa diaksep dan direduksi lagi. Itu yang pertama dari 4 tahapan berdamai. Pertama adalah acceptance. Nah, yang kedua, pelan-pelan lagi, step kedua adalah tentukan responnya. Ya, tentukan responnya. Jadi tadi kita udah belajar bahwa kekurangan itu adalah perbedaan ya, gap antara ekspektasi dengan realita. Nah, setelah kita tahu ini, sekarang kita harus menentukan responnya kita mau seperti apa. Nah, yang pertama, apa kita turunkan ekspektasi kita? Berarti ya kita biarin aja gitu. Ya. Tujuan kita, goalnya adalah mengecilkan sekecil mungkin gap tadi antara ekspektasi dan realita. Yang pertama berarti kita harus turunkan nih ekspektasinya nih sampai sama gitu. Berarti biarin aja lah realitanya seperti itu. Ya sudah deh, aku tidak mau berharap lagi sesuai dengan ekspektasiku. Atau kedua, minta pasangan berubah menyesuaikan dengan ekspektasi kita gitu. Jadi dia yang naik, berarti kalau tadi kita lihat baloknya gitu ya, ekspektasi di atas realita di bawah. Kalau yang pertama kita yang turunin, jadi sampai sini. Kalau yang kedua berarti kita pengen nih realitanya di sini naik sampai ke sini gitu ya. Nah, tapi kalau yang ketiga bisa juga coba untuk dihadapi dan ambil jalan tengah ya. Maksudnya kita bisa sama-sama deh, aku turunin setengah, kamu naikin setengah.
ketemu juga akhirnya. Nah, tapi ini disesuaikan dengan nilai-nilai dan value-value dalam keluarga pastinya gitu. Jadi harus masuk akal juga dan sesuai nilai-nilainya karena harus ada koridornya gitu. Harus ada koridornya. Balik lagi karena kita Muslim berarti kita referensinya harus kepada Al-Qur'an dan Sunnah gitu Dan ya. ini kan berdasarkan apa sih sepaket apa konsekuensi yang akan dihadapi ya teman-teman. Maksudnya sepaketnya contohnya kalau misalnya anggap ternyata istriku bau hidung. Karena ini Emang ada bau ya hidung? makanya kan ini sesuatu yang nggak mungkin. Anggap Oke. aja istriku bau hidungnya. Maka kalau dibiarin saja, maka konsekuensinya ya bau hidung itu akan ada terus. Biarin aja. Mungkin biasanya kalau dibiarin aja tuh kitanya yang turunin ekspektasi nggak bau, nggak bau, nggak bau, nggak bau, nggak bau. Berarti itu tadi ya. Nomor Tapi satu. konsekuensinya istrinya mengubah diri? Tidak. Pasangannya mengubah diri? Enggak. Yang kedua kita tabrakin lagi dengan konsekuensinya. Kalau minta pasangan berubah, konsekuensinya berarti kita harus meningkatkan level komunikasi. Harus disampaikan. Disampaikan soalnya kan kalau menyampaikan sesuatu pasti ada friksi ya teman-teman. Friksi itu gesekan dan itu nggak mungkin dihindari kan kalau friksi kan. Friksi mah ada aja karena memang ada yang tadi. Sebelum ini kan kita ada acceptance dulu. Iya. Kalau di sininya sudah berhasil, ternyata nanti kita tuh tahu, oh iya, kalau kita pengen pasangan kita berubah, kita harus nyampein. Dan belum tentu nanti respon pasangan sebaik respon kita. Ada friksi di situ dan siap-siap tarik nafas dulu kayak, ini pasti ada gesekan dikit. Kenapa emang? Nggak mungkin enggak soalnya. Atau kalau yang paling cakep sih kalau menurut aku ya Mama yang ketiga ini. Maksudnya benar-benar kayak oke, aku menurunkan ekspektasiku dengan yang tadi pasanganku ceritanya bau hidung, ya. Aku menurunkan ekspektasi, tapi aku sampaikan juga. Kayak boleh nggak kita cek gitu ke THT mungkin? Kenapa emang Mas? Ya nggak tahu, kayaknya ada sesuatu yang kurang oke ya baunya, tapi aku nggak tahu di mana gitu. Aku pun sama, atau lebih parahnya komunikasinya sudah sangat meningkat sehingga pasangan ini jago. Kita cek THT yuk berdua udah lama. Itu kan berarti jago. Jadi ya balik lagi, tentukan respon 1, 2, 3. Dan ini diserap dulu, ini baru 2. Ini baru 2. Diserap dulu mohon teman-teman karena ini sesuatu yang berat. Jadi baru 2 poin, bismillah baru 2 poin, tapi tolong diserap dulu sama-sama kita kasih waktu semenit untuk tarik nafas. Ini juga soalnya buat rekaman dan nanti teman-teman yang lagi nonton rekamannya juga sama pusing kepalanya kayak kita ya. Nafas dulu semenit seperti biasa. Nafas singkat aja karena kita akan masuk ke tempat yang juga lebih ini lagi ya lebih krusial ya. Sekarang tadi acceptance sudah, menentukan respon sudah. Maka sekarang yang ketiga komunikasi dan solusi. Ini ada kok step by stepnya. Bismillah. Iya. Jadi kalau kita sudah menentukan responnya akan mau kita cari jalan tengahnya ya, apa mau diturunkan ekspektasi atau diubah perilaku dan segala macamnya, berarti kita masuk ke sini kita harus komunikasikan. Bagaimana caranya? Bisa family meeting, maksudnya family meeting ini harus ambil waktu berdua. Jadi teman-teman, ini sesuatu yang krusial. Ketika keluarga sudah memiliki anak, apalagi anaknya misalnya masih kecil-kecil dan banyak gitu ya, lebih dari 2 atau 3, 4 dan selebihnya gitu. Biasanya udah nggak ada lagi waktu berdua suami dan istri. Ini
kurang bagus sebenarnya karena diperlukan. Jadi suami dan istri itu perlu apa ya? Apa namanya kalau kamu mau ngeriset alat musik tuh harus disatu samain Dikalibrasi. kalibrasi. Frekuensinya harus dikalibrasi terus. Jadi pengen nyanyi aku kayak lagunya itu ya. Tapi benar 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 itu benar banget. Jadi suami dan istri harus punya waktu berdua. Tentukan, terserah boleh seminggu sekali, waktunya misalnya langsung di block time aja tiap hari Sabtu misalnya jam berapa, 1 jam atau 2 jam gitu. Kalau anak-anaknya masih kecil-kecil mungkin bisa dicarikan mungkin keluarga atau orang yang sudah dipercaya untuk menunggu, menemani anak, kita pergi 1 jam atau 2 jam yang deket-deket aja gitu. Yang penting berdua. Atau kalau anak-anaknya sudah besar, sudah bisa juga untuk tinggal sendiri dan diberikan pengertian bahwa ayah ibu lagi mau meeting dulu ya gitu kan. Meeting apa? Meeting ayah dan ibu gitu misalnya. Pokoknya anak-anak itu paham asal kita mau ceritakan, asal kita mau sampaikan informasinya dengan jelas gitu. Jangan tiba-tiba ditinggal tanpa kasih alasan. Pasti nanti beda lagi ceritanya gitu. Jadi ribet akhirnya nggak jadi perginya. Oke, lalu dengarkan alasan dan sebutkan harapan. Ini sama seperti yang sesuai dengan yang pekan lalu. Jadi ketika kita menyampaikan informasi itu, maka kita sebutkan harapannya kan, I message tadi. Aku Message. berharap, aku maunya kamu begini dan begitu. Lalu dengarkan alasan dari orang yang kita ajak ngomong, dari pasangan. Mengapa dia seperti itu? Dan bisakah kira-kira dia mengubah atau bagaimana? Nah ini harus ada. Jadi jangan satu pihak aja kita sebut-sebutin terus harapannya, tapi kita nggak mau dengar gitu. Dia seperti itu kenapa? Gitu. Karena komunikasi kan kemarin dua arah ya. Komunikasi itu benar-benar antara ngomong sama listening. Jadi dikasih jeda juga. Jadi kalau ternyata misalnya Dim gimana kalau masalahnya banyak, kayaknya pilih deh salah satu ya. Ketika family meeting tuh jangan semuanya digelontorin. Kebayang nggak sebuah keluarga yang masalahnya ada 22 terus diselesaikan dalam satu family meeting? Impossible. Nggak mungkin. Jadi makanya harus rutin, Nah, harus betul. rutin. Lalu cari solusi bersama pastinya. Setelah kita tahu yang diinginkan apa, setelah kita dengar juga ternyata permasalahannya begini dan begitu, maka kita bisa cari solusi bersama yang terbaik pastinya untuk kita berdua dan yang terbaik juga untuk keluarga gitu. Nah, sudah nih, langkah ketiganya komunikasi, cari solusi, udah dapat solusinya. A, misalnya solusinya. Lanjut kita ke yang keempat, berarti kita evaluasi dan komitmen. Jadi dilihat nih, evaluasi itu muhasabah sebenarnya, melihat yang dulu-dulu gitu, saling refleksi kesalahan diri bahwa mengakui kesalahan itu kadang sulit kalau di suami istri. Kayak kita punya ego masing-masing gitu ya. Tapi harus harus mau dilakukan dan ini dua belah pihak. Jadi kayak ya saya juga punya salah di bidang di bagian ini gitu ya. Hmm, pasangan juga punya salah di bagian ini. Nah, sekarang waktunya kita untuk memperbaiki diri bersama-sama sesuai dengan tadi solusi yang kita pun sudah putuskan bersama. Lalu komitmen untuk menjalankan keputusan itu dan saling mengingatkan. Jadi benar-benar makanya suami istri itu kita bilangnya partner ya. Ini seperti hubungan partner kalau teman-teman pas bekerja di kantor atau punya Antar bisnis divisi ya. antar divisi itu ada yang namanya evaluasi, ada yang Mm-mm. komitmen segala macam. Sama suami istri itu juga begitu. Kenapa? Harusnya. Harus ada hubungan salingnya seperti ini karena kita itu partner. Nah, lalu yang terakhir bersyukur. Bersyukur itu kadang kalau kita selalu melihat kesalahan aja atau kekurangan aja, kita akhirnya lupa bersyukur. Kayak tadi ya, yang waktu kita bahas mengenai husnuzon atau positive thinking gitu. Kalau kita lupa untuk mengingat kebaikan-kebaikan pasangan kita, yang kita fokus hanya yang terjadi saat ini saja, akhirnya kita jadi lupa bersyukur. Bersyukur bahwa
ada hal-hal sebenarnya hal-hal baik yang udah Allah beri gitu. Ya, Cuman ya. pada saat ini keadaannya sedang diberi ujian. Nah, ingatkan dengan bersyukur maka Allah akan tambahkan gitu. Bisa jadi dengan kita mensyukuri apa-apa yang sudah kita pernah dapat berdua gitu dalam keluarga, Allah mudahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi sekarang gitu. Nah, karena kalau tadi pertama kali kita belajar tentang mindset gitu ya. Saya punya mindset ini sebenarnya kadang-kadang orang berpikir terlalu sulit. Mindset apa sih? Mindset anu, belajar dulu tentang mindset ini, mindset ini. Nggak harus sebenarnya gitu ya. Kita yang bisa menentukan mindset kita sendiri. Bahkan di Islam tuh udah banyak banget. Ada satu mindset yang menurutku mudah sekali, mudah tapi sulit sebenarnya, tapi mudah untuk dipahami dan mungkin mudah untuk dicoba. Namanya alhamdulillah mindset. Alhamdulillah mindset. Alhamdulillah Yes, yes, mindset. yes. Nah, alhamdulillah mindset ini adalah ketika kita POV-nya melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang kita mau, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka di dalam Islam kita diajarkan untuk mengatakan alhamdulillah ala Alhamdulillah. kulli hal. Nah, pasti ada hal baik, pasti ada hikmah di balik apa-apa yang terjadi ini. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau kita mendapat nikmat, maka kita pun bersyukur juga. Alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi akhirnya apa-apa yang kita lihat itu semuanya positif. Yes, itu di psikologi barat itu disebutin banget loh, gratitude, gratitude, gratitude itu adalah untuk mengembalikan manusia menjadi manusia kembali. Kata psikolog barat. Kalau di kita boleh ditulis ayatnya surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la adzidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Bahkan dikomunikasikan sama Allah ke kita, bersyukurlah maka akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau gagal bersyukur maka akan ada azab mengikuti. Jadi bukannya ditambah nikmatnya atau diambil. Karena perintah bersyukur itu sangat-sangat kuat banget ada di Al-Quran. Dan alhamdulillah mindset ini penting banget. So, teman-teman, kita akan diskusi dulu. Habis diskusi, baru kita akan mengisi kita akan mengisi worksheets-nya bareng-bareng. Jadi sekarang waktunya diskusi dulu sebentar ya. Teman-teman yang mau bertanya tentang tadi, boleh silahkan kita diskusi dulu sebentar. Tadi ada beberapa pertanyaan atau siapa tahu ada yang seperti biasa DM ke Faya misalnya gitu ya. Boleh, kalau pengen anonim ya. Nah, Kalau dia bisa, pengen anonim bisa. silahkan DM ke aku, tapi kalau mau ditaruh di grup chat juga boleh seperti Kadian yang tadi udah sempet bertanya ya. Kalau suami sibuk banyak urusan kerjaan, gak suka cerita Nah, alias introvert. Oh iya yang tadi. boleh ya kayaknya ya. Sebelum kita ngisi worksheet soalnya insya Allah nih Boleh, mungkin boleh, kalau boleh, ada boleh, dua boleh, boleh. pertanyaan kita pasang dulu deh ya. Kita pasang dulu Boleh. yang ini tadi. Jadi Yang biar Kadian dulu ya. biar teman-teman tahu, biar ingat lagi bahwa ada 4 tahapan ini. Nah, siapa tahu ada yang mau diskusi tentang 4 tahapannya atau masih ada yang nggak ngerti, silahkan. Sambil kita mau jawab tentang diskusinya pertanyaan dari Kak Dian. Nah, Iya. banyak urusan kerjaan, nggak suka cerita alias introvert. Saya dulu ya, dari POV biasa nih, harus ada 2 POV nih. Kalau POV saya, introvert itu adalah sebuah label. Waktu itu saya pernah ngobrol sama psikolog, dan ada sekitar 3 psikolog yang mengiyakan bahwa introvert, extrovert itu hanya label. Sebenarnya tidak. Seorang yang introvert, lihat deh kalau dia ngobrol sama yang dia suka, habis waktu berjam-jam untuk diskusi. Maka introvert dan extrovert itu kayak tergantung waktu sama tergantung orang yang diajak bicara. Nah, pelan-pelan kalau menurutku copot dulu label introvertnya. Set. Nah, yang kedua, kita tanya kenapa dia nggak suka cerita ya? Apakah kitanya muhasabah ya? Apakah kitanya yang kurang mendengarkan? Atau jangan-jangan kita suka memotong obrolan? Soalnya gini, nggak bisa kita ngelihat POV orang dulu. Misalnya nih, contohnya aku bilang si Mami Eza introvert gitu ya. Lalu aku pengen kayaknya gimana caranya supaya Mami Eza berubah ya. Ini nggak bisa habis nih. Lebih enak gini. Mami Eza nih kayaknya introvert. Bukan. Enggak sih. Hilangin dulu introvertnya. Oke. Mami Eza nggak mau cerita selama 3 bulan terakhir. Nah, enak tuh. 3 bulan terakhir pasti pikir-pikir, iya deh.
ada apa ya 3 bulan terakhir? Terus kita mau nyalahin? Kan susah karena kita tidak bisa mengontrol. Saya tidak bisa mengontrol pikirannya Mami Eza, maka saya akan balik dulu ke saya, muhasabah dulu. Ntar. Jangan-jangan gue nih yang kurang dengerin. Iya nggak ya? Merem dulu. Atau yang kedua, kayaknya gue motong kali omongannya dia ya. 3, enggak sih. Ini kan evaluasi tadi. Evaluasi di muhasabah. Enggak. Baru mikir, mungkin ada sesuatu di kantornya. Atau dia lagi punya masalah sama ibu dan ayahnya. Atau anakku. Atau jangan-jangan aku bau hidung. Kayak tadi. Kan muhasabah tuh ke kita dulu. Pas kita enggak, baru dengan level komunikasi yang udah ningkat. Bismillah. Bu, gitu. Nggak pernah manggil ibu, gue mah ya. Kagak. Mam, kenapa akhir-akhir ini kayaknya diam-diam aja deh, gitu loh. Jadi bukan langsung dilabelin introvert, tapi lebih ke kayak, mohon maaf, sebelah kiri sedang ada sirkus, jadi kami deg-degan, tapi kita tetap ngomong aja. Ini namanya regulasi emosi dengan nyata. Kan keluarga Priambodo juga Oh iya, sama. betul. Member of. Iya, dan dia berhasil, Lagi konsep. alhamdulillah. Jadi dia naik ke meja yang lemah. Jadi takutnya tadi pas naik Pasti gubrak, paling kecil. Pasti yang paling kecil, betul sekali. Ya. Lagi pakai headphone dan bawa sesuatu, sayangku. Nah ini akhirnya mau nggak mau harus ditegur. Karena dia tidak sadar bahwa meja itu lemah. Ntar pas ngegubrak, nah itulah regulasi emosi. Oke, balik lagi. Jadi aku lebih senang untuk mengintrospeksi diriku sendiri. Baru kalaupun harus ngobrol, caranya mungkin gitu. Ini kalau aku 3 bulan ke belakang jarang cerita, aku kan pengen upgrade dong, upgrade dan update cerita yang ada di kantor, karena aku nggak punya upgrade-nya. Terakhir yang aku tahu si ini tuh gini dan belum punya anak, katanya mau lahiran, upgrade dong cerita ke akunya. Nggak, maksudnya aku informasinya di upgrade gitu, bahwa bener nggak dia tuh masih hamil atau udah lahiran, mancing. Mungkin itu POV aku ya, sedikit agak panjang, tapi mudah-mudahan bisa membuka mindsetnya. Iya gitu ya. Jadi mencopot label itu penting karena ternyata orang itu bisa berubah. Nggak selamanya dia terlihat introvert, nggak selamanya juga dia terlihat ekstrovert. Bisa jadi energi sosialnya aja yang kurang. Betul. Ya, jadi kalau atau misalnya gampang habis. gampang habis, Banyak gitu, bener, gampang gampang habis. gampang habis. Harus ngecasnya lama, nanti ngobrol sama orang cuma sejam 2 jam, udah gitu habis, langsung kayak nget. Gimana sih kalau robot kehabisan baterai? Ya udah diam aja duduk, gitu kan? Ternyata Ya. alhamdulillah sesi diskusi ini keren banget. Yang udah mau diskusi dan mengambil konsekuensi dengan membuka diskusi, keren ya. Insya Allah. Jadi betul ada jawabannya, Mam. Tuh, ada di Oke. kolom chat. Oh, oke. Ya ini jawabannya mungkin ya berarti. Jadi pernah terjadi sesuatu lupanya. Tapi terus Bagaimana gain trust gitu ya ya. bagaimana untuk supaya percaya lagi? Ya pertama minta maaf dulu. Berarti kan ini sudah menyadari, berarti ada terjadi sesuatu hal yang tidak disukai sama suami. Accept Pernah dulu gitu. ya. Berarti Accept dulu. kita balik ya, kita balik coba lihat. Berarti accept dulu. Oh, berarti suamiku bisa jadi besarnya sama yang ini. Lalu respons yang dipilih apa? Ya, respon yang dipilih mau apa? Berarti kan kita pengennya ekspektasi kita dia ngobrol lagi nih sama kita nih. Yes. Nah, kita pengen dia ngobrol lagi. Jadi, dan kita juga pengen si suaminya ngobrol. Berarti kita juga tapi harus turunkan ekspektasi sedikit. Karena mungkin yang kita harapkan nggak bisa datang secepat itu. Karena orang-orang tuh kan beda-beda dia meregulasi rasa kecewanya mungkin. Ada orang yang mungkin dikecewakan menurut dia sehari 2 hari juga udah beres, udah lupa lagi. Tapi ada mungkin yang kena banget ke hatinya, jadi butuh waktu lama untuk dia kembali bisa percaya lagi. Nah ini kita turunkan ekspektasi kita mau dia ngobrol lagi, tapi mungkin butuh waktu pelan-pelan. Tapi kita pengen juga dia berubah untuk ngomong sama kita. Nah berarti kita harus ngobrol nih sekarang nih. Nah obrol lah, dan yang pasti minta maaf duluan. Terus iMessage, ingat maksudnya iMessage. kalau POV ku ya, misalnya jangan fokus ke kamu kok jarang cerita gitu ya.
Atau kayak tadi aku tuh pengen update deh 3 bulan terakhir nggak dengar cerita dari kamu, aku yang nggak dengar, ceritain dong, balik ya, aku yang nggak dengar cerita, aku pengen di upgrade dan di update apa sih kondisi terakhir, aku tuh kepo tentang si ini, clear ya. Atau misalnya memang kayak aku pengen diceritain, nah buat cewek-cewek perhatiin tolong pakai nada K-drama. Ada karena seorang laki-laki suka sekali ketika pasangannya lemah. Makanya kalau teman-teman Membutuhkan bisa dia. ngangkat galon satu tangan, jangan tunjukin depan suami, tutupi kelebihan tersebut. Jangan dibongkar. Kita yakin kok, cewek-cewek tuh luar biasa kalau memang udah ngangkat galon apa segala macam bisa sendiri ngangkat pot, ngangkat anak. Tapi kalau depan suami lemahkan sedikit gitu om gini. Aku tuh pengen diceritain. Itu latihan agak wood sedikit. Jadi I message ketika nyampeinnya pasti lebih Dan mantap. cari waktu-waktu yang tepat ya. Jadi kalau ngobrol jangan pas capek pulang Iya, kerja. ada tips dari Mami, Iya, ingat heeh. kenyangkan Perutnya dan kenyangkan. atas dan bawah. Jadi perutnya ada dua, atas dan bawah. Laki-laki tuh rumusnya begitu tuh. Jadi gitu ya Ines yang jomblo-jomblo, Saya ingat kenal ya. nanti gitu ya Kak Ines. Nah, insya Allah Ines walaupun jadi jomblo tapi udah cukup Iya, umur kan tapi- ya, udah cukup. cukup umur. Cukup makanya tadi iya papi kata si Ines siap udah paham gitu. Kan itu ilmu pembekalan. Pembekalan. Jangan waktu pulang kerja lagi lapar, nggak sempet makan malam di kantor, habis dimarahin bos, terus habis kena macet di jalan segala macam, lagi kebelet pipis, terus pulang-pulang kamu ngapain aja tadi di kantor, cerita dong. Nah, Gimana? gimana? Iya, iya, Mending iya, iya. aku deh. Karena suami terutama akan lebih senang dengerin harapan istri. Iya. Istri juga lebih akan senang dengerin harapan suami. Aku tuh ya kebayangnya. Aku tuh pengennya. Jadi ketika kita ngomongin dreams itu nggak tahu kenapa frekuensinya nyambung. Biasanya begitu. Aku tuh pengen kita liburan ya, terus gitu. Aku tuh pengen kita makan enak bla 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 bla. Kamu mau nggak? Jadi benar-benar eh, kembalikan ke masa-masa pacaran itu. Ini disebut pacaran halal. Paling Aku ada soal- sharing ya, ya. dikit sebelum ada satu lagi yang melalui direct message nih Papi Mami. Cuman aku ada pengen sharing dikit mungkin Boleh dong. mungkin ya mungkin. Jadi memang setelah punya anak ya, ponakannya Papi Dimas Mami Eza nih umurnya baru 7,5 bulan by the way. Jadi 7,5 bulan lalu itu memang biasanya aku sama suamiku tuh kan tiap hari ngobrol, apalagi kerjanya bareng ya. Jadi memang setiap hari ngobrol. Nah, memang sejak punya anak tuh frekuensi ngobrolnya berkurang jauh. Nah, cuman beberapa minggu yang lalu ini suami menemukan jalan kembali membuat aku open up gitu ya gitu, karena memang bukan bermaksud nutupin, karena capek aja sih, capek ngurus anak, capek ini capek itu, pokoknya capek buat ngobrol lagi. Cuman sesimpel pertama dibuka dengan yang receh-receh, ringan-ringan, kemudian dari cara ngobrolnya aja bukan yang kayak serius banget kayak kamu kenapa nggak pernah sharing lah, nggak, jadi cuman sis gosip dong gitu. Oh boleh gitu, gue langsung yang si oh boleh, kenapa gitu ya. Yang mau digosipin adalah anime, film kartun kesukaan kita, jujur ya, itu kayak tahu nggak katanya si Demon Slayer tuh bla 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 bla. Hah serius gitu kan, aku karena itu adalah apa yang aku sukai banget gitu ya, salah satu kesenangan aku, otomatis aku interest dong. Oh serius, kamu tahu dari mana, nih gitu. After itu baru masuk, jadinya dibiasakan lagi untuk ngobrol. Nah mungkin ya kalau memang kakak-kakak di sini ada yang udah tahu banget nih kesukaan suami istrinya apa, ya mungkin bisa dimulai dari situ juga kali ya Papa. Kayak aku dimulainya dari film kartun gitu, terus ya kemudian sekarang ya jadi hampir seperti normal lagi, ngobrol-ngobrol lagi gitu. Iya, kalau aku Bisakah? Bisa pribadi kali ya? itu bisa banget. Kalau aku pribadi mungkin misalnya Mami tuh suka make ups dan skincare gitu. Yang aku paham sebatas apa, tapi itu bisa jadi bahan obrolan ketika aku lihat dia misalnya agak gitu kayak nggak tahu ngomongin lipstick, lip tint, perfume yang aku paham, tapi jangan yang tiba-tiba ngomongin yang nggak paham tuh skincare tiba-tiba sok tahu jadi kelihatan kan sama dia gitu. Mami kalau ngomongin ke aku udah pasti ngomonginnya gampang, modul, konsep, karena kami senang. Atau kalau dia mau berusaha banget ngomongin entah deh kamera, kabel, apapun tentang broadcast system gitu. Jadi kayak boleh banget
masuk ke Boleh ya. situ. Kan pasti udah kenal dong sama pasangan apa yang disuka, apa yang nggak suka ya. Jadi yang receh-receh dulu, abis itu Bang, mungkin mungkin sedikit-sedikit tadi kepercayaan suaminya Kadian mungkin bisa kembali. Mungkin gitu kali betul ya. betul Mungkin kita betul doakan akan bareng-bareng ya. terbangun. Masya Oh, Allah ya. Masya Allah ya. Satu lagi nih by Ya, DM sebelum kita ke worksheet ya, Pak Mam ya. boleh. Ini menarik nih. Ini pasangannya kakak ini nih termasuk tipe orang yang susah menyampaikan pikiran atau perasaannya, terus pendiam gitu kali ya. Jadi gimana mau ngedengerin alasannya gitu? Yang mau didengerin apa? Pasangannya juga menyampaikan sesuatu tuh susah banget. Kadang dia sendiri bingung untuk merangkai kata-kata gitu. Mungkin tidak terbiasa berkomunikasi atau emang ya nggak bisa merangkai kata-kata dengan baik gitu. Jadi bingung mau ngobrol juga gimana caranya gitu, Pak Mam katanya. Oke, aku tuh start dari ini ya. Kadang-kadang, nggak kadang-kadang, mostly kita tuh limiting belief. Self-limiting belief. Self-limiting beliefnya gampang banget. Aku tuh bingung mau mulai dari mana. Itu self-limiting belief. Aku tuh kayaknya lagi nggak bisa ngomong that self-limiting belief and self-labeling. Paling gampang ini contoh banget. Ini sebuah kasus. Ada orang yang ngomong gini, aku tuh tahu nggak, aku tuh pemarah banget orangnya. Nanti pasangannya akan ngingetin atau harusnya muhasabah. Pemarah ya. Coba lo hitung setiap sehari marah lo berapa jam. Nggak mungkin kali marah berjam-jam. Paling gue kayak marah aja kalau ada respon. Berapa lama? Ketika di total ternyata sehari marahnya di total cuma 15 menit. Setelah dihadapkan pada sebuah kenyataan, mengkalibrasi, menzoom out diri, ternyata marahnya cuma 15 menit sehari. Sisanya B aja alias happy-happy. Apakah pantas bisa melabeli diri pemarah? No. Itulah yang kita juga harus copot dan harus lepaskan karena itu masuk bab pertama juga yang waktu itu kita omongin bahwa ini tuh bab ada regulasi emosi juga di sini, ada validasi emosi terhadap masalah. Nah, ini tuh salah satu regulasi emosi yaitu regulasi juga bahwa bener nggak sih labeling kita ini penting, jarang dibahas tapi sangat penting. Jadi ketika misalnya kayak aku tuh nggak bisa ngomong sama dia, rata-rata yang bicara begitu itu labeling diri sendiri, biasanya begitu. Nah, caranya adalah ingat waktu masih baru nikah atau pacaran itu apa aja diobrolin. Cilok di kampung sebelah jadi obrolan, naik motor berdua nggak berhenti ngomong, malam nggak berhenti ngomong, sampai melihat sesuatu yang unik aja beda dikit di kantor diceritain. Jadi kita bisa enak ngebandingin diri sendiri sama diri sendiri yang lama. Lo kok dulu bisa sekarang enggak gitu. Kalau dari aku mungkin itu. Dan mungkin juga bisa dicoba berbagai cara ya, karena kadang kita coba sering nih, Hmm. tapi caranya tetap yang Hmm. sama gitu. Nah, akhirnya tetap tidak bisa menghasilkan Hmm. karena jangan berharap hasil yang berbeda dari proses yang sama Sama. gitu. Pasti harus ada yang diubah walaupun yang diubah kecil-kecil, misalnya tadi mungkin ngomongnya siang-siang, oh coba sekarang ngomongnya sore-sore gitu. Nah, Atau belum juga mungkin malam-malam sebelum tidur, atau mungkin baru bangun tidur banget. Nah, ya. kita yang harus cari banget karena ini namanya suami sendiri gitu ya. Pastinya kita tahu kebiasaan-kebiasaannya, kesukaan-kesukaannya gitu. Mungkin yang kita inginkan kita tahu itu cara koreknya itu lewat mana? Yang kalau kata Faya tadi bisa lewat omongin Anime. dulu apa yang dia Sis, suka gosipin gitu. Demon Slayer lu, itu kan Mm-mm. lucu ya? Iya, apa yang dia Receh suka. banget ya, Nah, receh. Asli, asli. betul. Berarti tapi kita harus effort dulu untuk mengetahui yang jadi kesukaan suami ini apa nih Yes, 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 gitu. yes. Nggak bisa tiba-tiba kita ajak ngobrol serius kalau ternyata orangnya mungkin emang ya susah ditanya sesuatu yang serius, dia malah makin mendiam gitu misalnya kan. Nah, cari cara-cara Cari. yang berbeda tiap-tiap gitu. Kalau masih belum berhasil, ubah lagi terus. Jadi kayak sistem percobaan di laboratorium. Kan Yes. banyak tuh Terus dan percobaannya. terus ya. Terus sampai kita dapat hasil yang kita mau. Ada beberapa Eh, ide. Boleh nggak? Ada beberapa ide. Boleh dong. Bawa hobi asing ke rumah. Yang tadi, Contohnya, contohnya, nggak pernah ngopi, beli alat kopi sama bubuk kopinya. Masalahnya oh gini, jadi ngulik bareng nih di rumah. ya ketika membawa sesuatu yang baru ke dalam rumah itu sebenarnya breaking the pattern gitu. Tiba-tiba bawa ke rumah, hidup kami berdua berubah setelah punya kucing.
repot tapi happy. Lagi sekarang kami sedang breaking the pattern. Saya lagi bawa hobi baru ke rumah. Namanya angkat beban, gitu ya. Udah, bener kan? Jadi dia bermain dengan dumbbell 3,5 kilo, 5 kilo mulai naik. Tapi kan akhirnya jadi obrolan. Nanti akan naik obrolannya kayak, "Pap capek, kenapa ya capek? Kok ini?" Jadi tiba-tiba ngomongin PWO, pre-workout, Iya, dan yang benar-benar. lain-lain. Sehingga membawa sesuatu yang asing tapi positif ya, nggak lu bawa tiba-tiba ke rumah dadu judi ya, atau tiba-tiba papan Ouija lu bawa ke rumah gitu, atau tiba Agak horor ya. satu yang gue belum pernah bawa Pak ya sampai rumah Apa ke tuh? dalam rumah sampai sini belum dapet Apa restu tuh? soalnya ini Apa tuh? megat megat untuk Ya elah, ini agak kan serem juga untuk ya. mengolah Mijay. makanan Ogah. yang tidak bisa diolah, makanan sisa. Cuman belum nih. Kebayang nggak kalau saya berhasil bawa that maggots ke rumah, maka obrolan kami akan meningkat dan menjadi lebih Ogah. hangat. Iya kan? Iya kan? Enggak lah. Iya kan? Enggak. Nggak ini Makanya juga. nih nyambung sama pertanyaan yang di DM juga. Berarti boleh dong nggak pakai izin, nggak apa-apa nggak? Pakai izin Pakai dulu. izin At least dulu. diobrolin. Karena kalau nggak mau, istrinya Ya. nanti nggak digulik berdua Tapi jadinya. gini. Kalau bawa maggots ke rumah, ya izin. Tapi kalau cuma beli alat apa ya, masak kopi sama beli serbuk kopinya, itu nggak usah minta izin karena lucu nanti. Kamu ngopi? Enggak sih, pengen tahu aja kalau kopi pahit tanpa gula. Ntar icip bareng. Iya, Itu positif ya, itu tapi positif. balik lagi harus tahu juga berarti Ya kan benar. pasangannya suka dan nggak suka apa. Jadi Ternyata jangan pasangannya sengaja. asam lambung parah, Ah, nggak bisa juga gitu. ya. Iya, Iya, benar-benar. Bo jadi Atau GERD dong. pasangannya tidak suka ada benda asing masuk dapur. iya, jadi Bisa pokoknya jadi, bisa jadi, kalau bisa. memang niatnya mau buat surprise, kita harus ngulik Ya. banget nih yang apa yang nggak disuka sama disuka sama pasangan. Iya. Tapi kalau memang maunya buat, aku mau cari aman aja deh, obrolin aja dulu. Kira-kira kalau gini lucu kali ya, Kali gini-gini ya, Kita gini-gini ya. coba ini, coba itu Iya, gitu cobain ya. coba itu. Lucu, Kayak aku lucu, bawa lucu. kucing kan tiap hari banget ya omonginnya. Terus Iya. dikirim-kirim gitu reels kucing lucu di Instagram. Itu kan butuh effort juga gitu. Proses Aku kayak ya. bisa ngambil contoh di diriku ya. Aku tahu dia suka skincare. Ada satu benda yang aku tidak usah minta izin. Aku beli skincare Oh, iya. buat cowok. Ngerti nggak? Ini kalibrasi yang sangat cepat gitu. Kayak dia suka skincare, terus saya tidak punya knowledge tentang skincare. Beli skincare seharga 54.000 saja, terus sok tahu pakai. Nanti si istri kan kayak, pakai apa tuh Pak baru? Ini nyobain soalnya ini. Itu apa kayak apa bisa dilihat bisa itu pasti memicu obrolan. Insya Allah nantinya bisa lebih seru. Tapi di dalam agama Islam innamal a'malu binniyat. Jadi kunci dulu niatnya baru lakukan. Lagi-lagi jangan bawa maggots ke rumah tiba-tiba ya, atau tiba-tiba beli arwana lu. Heeh. Aja gila tiba-tiba beli arwana, ini aku hobi baru, itu hobinya 2,5 juta soalnya udah pasti nggak dapat Agak izin. mahal ya, Bo. Heeh. Kalau akhir-akhir ini aku lagi hampir setiap hari es teh Solo. Oh my Kan God. bisa jadi obrolan. Kenapa kita jadi obrolan? Karena si es teh Solo ini tiap hari tuh rasanya berubah. Nah, Kok bisa? Ih, bener. Hari kemarin dia kok kayak kurang sepet. Hari ini dia terlalu manis. Nah, itu jadi obrolan. Nggak penting sih, cuman kayak ya ada aja. Es teh sis, Solo nih, ya tapi kan? penting loh berarti kalau lihat Penting. ujungnya coba Bener, di bener, dunia Faya dan suami yang sedang punya bayi, obrolan receh sepet nggak sepet itu yang jadi penting. Iya, bener. By the way, kita akan langsung ngasih lihat nih ya, langsung ngasih lihat worksheetnya ya Pak ya, Yap, kita langsung ngeliat ya. langsung. Kita udah kirim PDF-nya dan worksheets ini udah disiapkan 1, 2, 3 karena worksheet ini harus diisi, nggak usah sekarang. Dan buat teman-teman yang lagi ngeliat nanti rekamannya, lagi nyetir, jangan ngisi dulu, tahan dulu ngisinya sampai rumah, tapi dengerin dulu. Ya. Kita siapkan, jadi atas dan bawah sama ini ya, sama. Berarti satu lembar ada 2 kesempatan gitu ya. Satu lembar ada 2 latihan, kita siapin 3. Berarti 3 kali 2 ada 6 latihan. Latihannya gimana? Tolong tulis ekspektasinya kayak apa, realitinya apa, dan solusinya seperti apa. Contohnya misalnya ekspektasinya adalah suaminya pengen lebih berkurang buncitnya. Misal aja ya, ini kan paling gampang, paling cepat ya. Suami berkurang buncitnya.
Ya berarti kalau suami berkurang buncitnya, realitanya ternyata suaminya buncit banget. Tolong ditulis. Tolong ditulis kan realita. Maka solusinya apa? Oh berarti istrinya dulu yang melakukan mungkin 2 bulan, baru ngomong benefit ke suaminya, lalu ajak suaminya kalori defisit, mulai ajak suaminya intermittent fasting, ya terakhir makan jam 8 baru makan lagi jam 10, atau mungkin malah puasa Senin Kamis atau puasa Daud misal gitu. Iya. Kalau dari Mami ada contoh apa ya? Silakan Mam, kira-kira. Hmm. Ini kalau dari suami. Pertanyaan. Kalau Mangga. ekspektasinya harus yang masuk akal dong ya berarti Iya, ya. Ya, Kalau iya. nikah benar. ekspektasinya pengen muka suami kayak Ji Changwook nggak Nggak mungkin. bisa, Nggak nggak bisa. bisa. Sorry. Tolong. Iya, iya. Kok Mohon maaf. gitu? Kok gitu? Iya, iya, iya. Tuh, Oke. itu udah nggak bisa mentok-mentok. Mentok ya, itu Oke, mentok ya banget udah. ya. Berarti yang doable. Doable. Iya. Nih, misalnya ekspektasinya, aku pengen suamiku tuh tidak menunda-nunda pekerjaan. Ya, betul. Karena dia sangat amat menunda-nunda pekerjaan, suka banget gitu nanti pas udah di ujung-ujung, gitu ya. Kayak katanya sih alasannya kalau di ujung-ujung biasanya idenya keluar semua Padahal gitu. enggak, gue bisa langsung ngomong itu adalah self-claim dan self-labeling. Itu alasan dia. Nah, terus realitanya dia suka menunda-nunda dan akhirnya banyak jadwal-jadwal yang kayak mepet-mepet gitu. Jadi semua harus dipersiapkan terburu-buru. Terus tadinya yang misalnya nih bisa menghasilkan misalnya pekerjaannya jadi 100% tapi karena waktunya mepet cuman 70% Betul, gitu kan. nyata Jadi banget. kayak sangat disayangkan sekali gitu. Nah, solusinya adalah ya kalau kayak aku misalnya aku bilang gitu, aku sampaikan, "Pap, kalau seandainya nih kalau kamu kerjainnya dari sini sini sini, hasilnya bisa lebih bagus loh," gitu. "Lihat deh, kamu ngerjain mepet aja hasilnya udah keren banget," gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya sebelumnya dipersiapkan. Nah, mungkin aku bisa bantu apa gitu. Aku bantu ya bikinin to-do list, aku bantu ya ngingetin, aku bantu ya hidupin alarm. Nah, yang kayak gitu-gitu Aku bantu ya contohnya. pegang si pentol. Nah, ini dia Ini ada nih. bayi yang Hai ikutan bayi. Tuh kelas. dia ketawa. Dia lihat mukanya dia sendiri. Nah, ini contohnya berarti kalau misalnya punya bayi, ini bayi baru, ada beberapa hal yang cukup umum. Misalnya kayak istrinya pengennya, misalnya contohnya nih ya, karena kita lihat bayi hari ini, aku tuh pengen suamiku lebih care sama anaknya. Nah, itu Ngurusin. ekspektasi. Bener nggak? Ya, Pak ya, itu benar-benar mimpi rata-rata. Maksudnya rata-rata ibu yang Benar. punya bayi. Aku pengen suamiku lebih hands-on. Realitanya, tapi lihat langsung ditulisnya harus spesifik. Aku sadar suamiku main bareng anak, tapi aku pengen banget suamiku misalnya lebih sering mandiin, lebih sering tuh kan enak. Jadi realita dan ekspektasinya terukur dan detail. Maka solusi sampaikan setelah memberikan dia oleh-oleh dan macam-macam gitu, sampaikan. Jadi ini sesuatu yang teman-teman saya udah siapin, ada nih halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan terakhir catatan. Jadi ada 3 yang harus diisi karena kami berspekulasi bahwa memang sebenarnya antara ekspektasi dan kenyataan ini, antara kita dan teman-teman yang ada di rumah sama kok. Kita punya banyak keinginan terhadap pasangan, tapi kitanya juga harus latihan. Sehingga kenapa harus ditulis, Dim? Karena goresan tinta itu akan diingat terus, dan goresan tinta tuh sebenarnya cara kita ngomong ke dalam diri sendiri. Kata psikolog barat, manusia-manusia modern itu kehilangan kemampuan untuk bicara dengan diri sendiri. Kemampuan mendengarkan orang lain lebih pintar, kemampuan membandingkan hidup dengan orang lain pintar, ini orang modern ya, dan kemampuan untuk membungkus kebahagiaan, memproyeksikan kebahagiaan pintar. Tapi manusia modern nggak bisa ngobrol sama diri sendiri. Makanya dari kemarin kita ngajakin teman-teman untuk ngisi worksheets. Karena dengan mengisi, keluarlah semua dan terjadi obrolan dengan diri sendiri. Nah, apakah harus diisi sekarang juga? Tidak tentunya. Karena ini butuh waktu lama, butuh
mikir dulu apa yang harus ditulis, solusinya harus tepat. Jadi jangan kayak ngisi ini ya, maksudnya jangan kayak anak SMA atau anak kuliahan ngisi ujian esai yang sebenarnya jarang diperiksa. Enggak. Ini solusinya harus tepat guna, harus doable, harus bisa dilakukan. Ekspektasinya jangan terlalu tinggi karena kita sudah belajar juga bahwa acceptance-nya ya kita juga sudah belajar bahwa kekurangan itu adalah gap. Nah, ini yang tadi kita ingetin lagi, kekurangan adalah gap antara ekspektasi dan realita. Maka realita bisa dinaikin nggak? Bisa dengan latihan menambah kualitas diri. Realita bisa nanjak. Ekspektasi bisa turun. Bayang nggak kalau realitanya cuma di sini, ekspektasinya naik ya kayak tadi kata Faya, pengen suaminya kayak Ji Chang Wook gitu. Karena ekspektasinya nambah terus, realitanya nggak bisa. Mm-mm. Ini sebuah contoh teman-teman untuk bisa menggambarkan ketika seorang suami pengen istrinya terlihat lebih seger, maka ekspektasi suaminya turunin. Untuk naikin realita, ya ajak langsung istrinya workout, ajak istrinya langsung makan sehat, biayain istrinya beli skincare, biayain istrinya ke salon. Maka realitanya nambah, ekspektasinya turun, ketemu di tengah, maka kekurangannya akan hilang. Dan kalau kekurangannya udah hilang, insya Allah kita bisa masuk ke tujuan berumah tangga tadi agar bisa merasa tentram. Ini kita balikin lagi ke sini ya. Ingat ya, agar bisa merasa tentram. Jadi review dikit ya tadi ya. Kita pengen ekspektasi kita turun tapi realitanya naik. Supaya ketemu di tengah maka kekurangan itu akan tetot. Istrinya pengen suaminya tidak menunda-nunda, maka dikasih hadiah, diberi pengertian, diajak ngobrol ketika semuanya sedang kenyang dan moodnya lagi bagus. Suami pengen istrinya terlihat lebih seger, lebih sehat, lebih cantik, maka ekspektasi suami diturunin, jaga pandangan dari luar, dan ajak istri olahraga, makan sehat, beliin skincare, perbolehkan ke salon, dan boleh beli baju, boleh beli kerudung baru, boleh, pokoknya boleh. Tas, sepatu. Tas boleh, yang penting lebih cantik, lebih segar, lebih happy, boleh. Beli bakso, boleh, boleh, boleh. Jadi insya Nyalon, Allah. lulur, facial, Tuh, kan coba. Makanya banyak akhirnya ya. balik lagi ya, sok. Ini tuh grafik buat kita berdua antara suami, istri, antara suami, istri, antara suami, istri ini tinggal diolah lagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapa tahu ada yang mau masih nanya silahkan. Kalau tidak, silahkan kita sudahi. Lalu udah gitu tinggal ngisi worksheet aja. Ngisi worksheetnya bisa nanti di rumah ya masing-masing, Oh, tidak harus tapi di itu kelas. ya, tapi kita tuh tahu deh, banyak yang akhirnya tidak bisa berubah karena tidak melakukan hal yang berbeda. Worksheetnya kosong atau di sesi ini doang ngisi worksheetnya. Padahal worksheet bisa di print, bisa diisi tiap bulan. Bahkan bisa diisi tiap minggu. Semakin gak ngisi worksheet, ntar kita bakal ngomong sama diri sendiri, kok gue gak berubah-berubah ya? Kita akan bisa ngomong balik kayak udah ngisi worksheet berapa kali. Gitu Berarti mungkin. tergantung effort kita juga ya. Aduh banget, Fai, banget banget. Kan tadi quotes-nya gitu. Kebahagiaannya tuh nggak turun dari langit, tapi harus Lo kalau diusahakan. teman-teman Iya, melakukan hal yang betul. sama, jangan berharap output yang berbeda. Outputnya Clear. beda. Mm-mm. Worksheet tuh kayak kita zaman sekolah LKS nggak sih? Jadi memang Nah, mesti rajin diisi eta. kalau mau rankingnya bagus, kalau mau naik kelas ya kan. Iya, kalau buat teman-teman yang lagi nge-gym pasti relate juga. Beli alat gymnya silahkan beli sebanyak-banyaknya. Worksheet itu alias repetisi dan ngangkatnya. Ya kalau kagak pernah diangkat tuh dumbbell, Ya, nggak ngaruh ke jadi badan. ganjel pintu doang sih Nah, ya. misalnya atau Gimana? ditata bagus-bagus gitu buat dipoto. Betul. Oke, kalau masih ada kakak-kakak atau teman-teman yang mau nanya, boleh by grup chat atau DM ke aku boleh untuk supaya kalau mau anonim ya. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada, mau kita tutup dulu. Mungkin ada closing statement dari Papi nanti ya, dari Papi dan Mami. Siap, siap. Kita Oke, berarti kita ambil tunggu sedih. Tapi tadi aku jadi keingetan sambil nunggu siapa tahu ada pertanyaan atau enggak ya. Kita boleh. mungkin kasih semenit lagi lah ya, semenit 2 menit lagi ya. Siapa tahu lagi ngetik gitu kan. Ada aku jadi keingetan salah satu cerita temenku nih Pap. Jadi memang
apa namanya, karena kesibukan suami istri ini biasa lah ya udah jarang ngobrol, terutama suaminya sibuk. Begitu nyampe rumah suaminya ini healingnya atau hiburannya tuh main game di handphone ya kan, standar sih sebenarnya standar, cuman ternyata eh, bisa ketemu. Jadi suaminya itu ternyata ketika sambil main game itu justru loncer diajak ngobrol, ditanya-tanya gitu. Jadi memang out of the box itu cara-cara komunikasi itu. Mah kadang kan kita pikir lagi main game ya udah deh tinggalin aja, orang lagi dengan dunianya sendiri. Ternyata ditanya tuh loncer banget jawab gitu. Gimana tadi di kerjaan, nanya istrinya gitu, kerjaan gimana gini-gini, ya gitulah sambil main game nih, ya gitulah, kamu tahu nggak, inget nggak sih ini gini-gini, masih di sekarang, hah gitu loh, kok loncer, tanya lagi. Akhirnya itu menjadi template komunikasi mereka setiap malam ketika anak-anaknya udah pada tidur. Suaminya main game, istrinya nyamperin ke tempat suaminya main game sambil ngopi itu. Bertanya lah, ngobrol lah mereka di situ setengah jam sampai dengan sejam sebelum tidur. Terbentuklah ya gitu. Memang ya kreativitas ya, balik lagi ya. Terkadang-kadang sesuatu yang sebel gitu ya, sebel main game gitu. Malah jadi jembatan komunikasi gitu. Itu aneh loh, maksudnya apa ya, itu ya out of the box ya kalau aku bilang sih. Iya, Kreatif. tapi kalau respon aku terhadap itu ya bisa jadi dia tuh main gamenya sudah autopilot. Berarti game itu bukan distraksinya dia, game itu cuma stress relief yang sebenarnya dia bisa kontrol gamenya. Contohnya kalau saya stress relief, gini, ini contohnya kalau saya kopi hitam sama permen misalnya. Itu kan kayak minum. Ada waktunya ketika saya nggak bisa. Mahal ya permen papi ya, katanya mahal permen papi. Kalau misalnya kopi hitamnya juga nggak dibatasin, kadang kan bisa GERD ya. Nah akhirnya saya bisa mengontrol urusannya, misalnya sambil masak kopi atau apa, tapi bisa diajak ngobrol. Atau misalnya saya lagi baca, nah lagi kadang-kadang saya juga baca nggak jadi distraksi. Jadi banyak hal yang sebenarnya kalau kita lihat, ngedistract banget ya, ternyata dia udah autopilot. Ternyata bukan, iya Eza benar-benar. itu ada waktu itu autopilotnya di K-drama. Kebayang nggak satu episode kamu tuh bisa mecah-mecah deh 10 menit terus ngapain 10 menit orang mah kan tegang ya ngikutin ininya. Dia cuma nonton 10 menit terus dia diemin terus yang ngapain 10 menit Balik lagi. ditanya ceritanya nggak ada yang inget. Iya jadi siapa tahu gitu ya balik lagi. Siapa tahu ya, siapa tahu. Jadi seperti makanya Nggak emang ada nggak ada rumus yang nggak nggak ada ada. formula yang fix ya, berarti ya. Makanya harus dicoba Tergantung terus. Kayak tadi kan coba terus. Oh, jangan oke. jangan mengulang-ulang usaha yang sama terus gitu. Kalau itu nggak Gitu. berhasil. Udah tahu nggak berhasil dicoba terus itu. Iya Oh, iya, gitu, iya. harus I dicari-cari see, I see. terus gitu, cari terus sampai Oke. ketemu. Kayak tadi kan Iya. mungkin bisa jadi si temennya Faya itu nggak langsung ketemu itu gitu. Enggak, Bisa iya. jadi Tadinya sebel. iya, bisa jadi Oh. by accident ternyata. Betul, Ternyata ini, betul. tapi kan Ya. tandanya dia tidak berhenti berusaha gitu. Nah itu yang Betul, betul, keren. betul. Dan ini Baik, kalau semangat berarti, jangan berhenti berusaha Nah, ya. itu dan di dalam Al-Qur'an udah jelas bahwa mencari jati diri sendiri, mengetahui kemampuan diri, ngobrol ke dalam diri menjadi sesuatu yang sangat 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 penting dan diperlukan untuk manusia itu jadi manusia. Jadi syaratnya ngobrol ke dalam, syaratnya mengerti kemampuan diri. Karena waktu itu ada ulama yang ditanyain gini, Ustadz, kapan aku harus terus dan kapan aku harus berhenti? Ternyata terus dan berhenti coba di semua bidang ada ya. Kapan aku bisa terus dan kapan aku berhenti? Contohnya, kapan aku harus ngasih maaf terus, kapan aku berhenti ngasih maaf? Kapan aku harus berhenti berusaha, kapan aku sudah stop, ternyata usahanya sudah maksimal. Jawabannya luar biasa banget. Yang tahu cuma kamu sendiri, perintah Allah adalah kenali diri, maka kamu akan tahu kamu tuh terus atau berhenti di semua bidang. Makanya balik lagi ketika ngomongin kekurangan, kita mundur beberapa episode ke belakang bahwa kita tahu dulu akar masalahnya apa, perbaiki komunikasi. Lihat deh, kami berdua atas izin Allah menjamin kalau teman-teman lakukan dari chapter 1, chapter 2, dan chapter 3 dengan semua worksheet yang sudah dilakukan, lihat hidupnya dalam waktu 6 bulan. Dengan izin Allah akan terlihat perubahan-perubahan yang signifikan. Tapi bukan pasangan, dalam kita yang berubah. Dan jangan Epic. lupa berdoa terus karena Allah yang memudahkan semuanya dan Allah juga yang bisa membolak-balikan hati kita dan Bolak-balikan juga hati. pasangan kita. Itu Baik, kali baik. untuk malam Oke. ini. Alhamdulillah ya. Terima kasih teman-teman. Baik, baik. Sepertinya juga sudah tidak ada pertanyaan lagi nih, Papi Dimas dan Umi Eza. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi terakhir?
Sudah ya? Sudah, kita paling tutup Sip. saja dengan doa, mudah-mudahan semuanya Oke. dilancarin sama Allah, mudah-mudahan semuanya apa yang kita obrolin malam ini berguna bagi dunia dan akhirat. Kita sama-sama doa, astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Rabbi, tenangkanlah hati kami, ya Allah ya Robbi, berikanlah hati kami mengerti apa yang kami mau, berikanlah akal kami ketundukan, berilah hati kami kelapangan, agar kami bisa meregulasi emosi kami. Ya Allah ya Robbi, perkenankanlah kami bicara kepada diri sendiri dan menemukan siapa sebenarnya diri kami sendiri. Karena kami tahu di luar sana terlalu kacau, dan kami tahu kami kalau diam saja maka itu adalah kehancuran bagi diri kami. Maka luaskanlah sekali lagi hati kami, clearkanlah pola pikir kami, perbaiki lisan kami, dan perbaiki hati kami, perbaiki mindset kami. Futuhatkanlah hati kami, bukalah agar semua ilmu baik bisa masuk, dan pertemukan kami dengan orang-orang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, dan terakhir jadikanlah pasangan-pasangan hidup kami dan anak-anak kami menjadi kurota ayun kami, sehingga bahagia kami kembali ke rumah, bukan di luar rumah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Dimas Eza, dan tentunya terima kasih untuk kakak-kakak teman-teman yang sudah hadir di chapter ketiga malam hari ini. Besok kita ketemu di chapter keempat, chapter terakhir penutup di season 1, kembalikan bahagiamu ke rumah. Besok temanya super duper Yahud. Menjadi keluarga kuat akhir zaman. Wah, seru nih. Selamat mengerjakan worksheet yang malam ini maupun yang chapter 2, yang chapter 1 harus rajin ya, kerjain LKS-nya supaya naik kelas, supaya nilainya bagus. Kita ketemu lagi besok. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.